Kali ini akan membawakan alur cerita drama Jepang yang berjudul Good Morning Call, Season 1 tahun 2016. Oke, cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang siswi SMA yang bernama Nao, tengah memegang kunci Apato nomor 305. Saat tengah berjalan di dalam sekolah dengan suasana tenang, seketika berubah menjadi heboh. Semua siswi menoleh ke arah cahaya putih karena seorang siswa tampan baru saja datang. Ketampanannya membuat semua siswi satu gedung heboh dan juga becek. Siswa tampan itu bernama Uehara. Bahkan seorang siswi adik kelas berani meminta Uehara untuk menerima undangan pesta Natal. Sayangnya Uehara menolak undangan yang diberikan. Adik kelas tersebut sampai didatangi oleh senpainya yang menganggap merusak aturan dalam mendekati siswa tampan top 3 di sekolah. Mau tidak mau, adik kelas itu harus berurusan. Karena dalam aturannya, semua siswa tampan milik satu sekolah tidak bisa dimiliki oleh satu orang wanita saja. Scene berganti. Saat jam istirahat, Nao mendapatkan telepon dari ibunya. Ibu merasa khawatir dan terus menanyakan keadaan Nao, karena diketahui orang tua Nao tidak tinggal bersamanya. Lalu Uehara memanggil Nao. Ia marah karena menganggap Nao tidak sopan, telah mengirimkan surat ajakan kencan. Oleh karenanya, Uehara merasa terancam. Dari kejauhan, seorang siswi yang belum diketahui namanya tengah memantau. Selain itu, Uehara menunjukkan isi pesan di handphonenya yang berupa ajakan makan siang di rooftop sekolah, yang juga terdapat kalimat ancaman. Selesai membaca, Nao juga merasa ketakutan. Uehara menganggap Nao lah yang mengirimkannya pesan. Nao memberitahu bahwa Uehara salah orang karena ia tidak mengirimkan pesan kepadanya. Uehara memutuskan untuk langsung pergi begitu saja, membuat Nao marah. Karena Uehara yang sudah menuduh tetapi tidak meminta maaf. Nao meminta Uehara untuk bersikap lembut. Uehara kukuh dengan sikap dinginnya. Ia berjalan ke arah Nao untuk memberitahu bahwa roknya robek. Sepulang sekolah, temannya bernama Mari dan Mitsuishi memberikan hadiah kepada Nao yang baru saja pindah tempat tinggal. Nao merasa kebingungan karena hadiahnya adalah jimat pengusir maling, yaitu kolor butut. Mitsuishi mengatakan bila kolor butut itu dapat membantu Nao yang tinggal sendirian karena tidak membuat perampok tergoda. Dari jauh, seseorang yang bernama Daichi memanggil Nao. Daichi merupakan senpai di sekolahnya. Mari langsung auto modus mengajak Daichi untuk membantu Nao pindahan. Namun sayangnya Daichi menolaknya karena ia akan menonton pertandingan. Daichi memberikan pesan kepada Nao agar tidak mengajak pria ke apatonya yang baru karena Nao tinggal seorang diri. Setelah Daichi berpamitan, Mari memberitahu kepada Nao bahwa Daichi adalah anggota tertua top 3 siswa tampan di SMA Meguraroka. Nao merasa kebingungan. Mitsuishi menganggap Nao adalah cewek polos yang tidak paham dengan cogan. Mari menjelaskan jika siswa tampan di sekolah dipilih sesuai tingkatan kelas. Di kelas 3 ada Daichi Senpai, dan di kelas 2 ada Uehara. Tibalah di hari pindahan. Nao mengajak Mari dan Mitsuishi ke apato barunya. Saat di dalam, mereka semua begitu takjub karena apato yang sangat luas, furnitur lengkap, dan juga sofanya empuk. Setelah itu, mereka membantu Nao untuk memasukkan barang-barang. Mari merasa senang karena Nao pindah ke apato ini. Mitsuishi mengatakan bila Nao adalah orang yang beruntung karena harga apato hanya 80.000 yen berlokasi di pusat kota. Nao juga membenarkan perkataan Mitsuishi. Mengetahui Nao tinggal sendirian, Mitsuishi langsung menghembuskan rumor bahwa apato yang ditinggali oleh Nao mempunyai rekam jejak pembunuhan, meninggal tiba-tiba, dan banyak obake. Mendengar perkataan itu membuat Nao menjadi ketakutan hingga menahan Mari dan Mitsuishi untuk pulang. Dengan polosnya, Nao menyimpan garam dengan alih-alih mengusir obake. Di dalam apato, Nao mendengar suara-suara aneh hingga ia sendiri kaget mendengar suara notif HP-nya yang memberikan pesan tentang situs kencan. Nao terus-menerus dikagetkan dengan suara aneh. Saking takutnya, Nao membawa raket untuk bermain badminton di apato. Tapi ternyata ia gunakan untuk memukuli seseorang yang ternyata Uehara. Mereka berdua terkejut.
Nao mengatakan bila ia tinggal di apato ini. Uehara juga mengatakan hal yang sama sampai-sampai ia ingin mengusir Nao. Mereka berdua terus berdebat karena memiliki kesamaan dengan nomor apato beserta kunci pintunya. Uehara dan Nao memperlihatkan surat sewa apato yang lagi-lagi isinya sama. Uehara mencoba untuk menelpon agen penyewanya. Karena tidak dapat dihubungi, ia mengajak Nao untuk mendatangi tempatnya. Tapi ternyata tempat itu sudah tutup. Uehara mengajak Nao untuk menemui Obasan. Obasan menjelaskan bahwa kontrak ganda ini adalah penipuan, yang mana dalam mengontrak harusnya memberikan uang muka, tetapi ini tidak. Biasanya dalam kasus ini, agen akan mengambil uang dari penyewa dan kabur. Nao menanyakan siapa yang berhak tinggal di apato tersebut. Obasan menjawab Uehara lah yang berhak meninggalinnya karena ia yang pertama membuat perjanjian kontrak. Harga asli apato tersebut bila ditanggung oleh satu orang sekitar 150.000 yen. Harga tersebut membuat Nao dan Uehara terkaget-kaget. Karena dengan lokasi pusat kota ditambah apato yang begitu luas dan fasilitas lengkap, tidak mungkin jika diberi harga 80.000 yen. Mereka berdua pun menjadi sangat kebingungan. Uehara yang sudah menghabiskan semua tabungan untuk membayar apato ini merasa keberatan. Nao menyarankan agar Uehara meminta uang kepada kedua orang tuanya, dan ia juga menanyakan alasan Uehara tinggal sendiri di apato. Uehara menjawab bila ia tidak bisa meminta uang kepada kedua orang tuanya. Nao tidak perlu tahu alasan dirinya mengapa tidak tinggal bersama kedua orang tua. Uehara menanyakan kembali alasan Nao tinggal sendiri di apato. Nao menjawab jika orang tuanya mengambil alih peternakan di desa, maka Nao akan tinggal di apato ini sampai lulus sekolah, karena tidak ada kamar asrama yang kosong. Uehara menganggap Nao membuat alasan agar tidak tinggal di desa. Nao merasa marah. Ia juga menganggap Uehara adalah anak manja yang bergantung kepada kedua orang tua. Uehara hanya terdiam dengan tatapan sedih. Akhirnya Nao mempunyai ide untuk mengajak Uehara tinggal bersama. Karena apato ini mempunyai 2 kamar, jadi bisa membagi setengah biaya sewa. Awalnya, Uehara menolak, tapi Nao mengatakan bila tinggal bersama sampai kita menemukan tempat baru. Uehara tetap menolaknya. Nao langsung memasang wajah memelas dengan nada rendah untuk mengemis kepada Uehara agar menerima idenya. Uehara yang luluh akhirnya menerima ide dari Nao untuk tinggal bersama walaupun hanya sementara sampai Uehara memiliki uang lagi dan Nao sudah mendapatkan kamar asrama putri yang kosong. Uehara mengatakan agar Nao tidak baper karena living together, karena dirinya tidak menyukai Nao. Nao pun mengatakan hal yang sama, tidak menyukai bahkan tidak peduli dengan Uehara. Di sini Nao mengetahui kelemahan Uehara pada tangisan wanita. 3 jam kemudian, Nao masih merasa lapar karena hanya memakan mie yang diberikan oleh Daichi. Mendengar suara bel, Nao melihat Uehara yang tengah membawa pizza. Ia mengira pizza itu untuk dirinya juga, tapi Uehara tidak mau memberikannya karena ia akan menghabiskan semuanya sendiri. Uehara hanya memberikan voucher pizza anak-anak untuk Nao. Di kamarnya, Nao hanya bisa perengat-perengut. Keesokan harinya, saat Nao tengah menggosok gigi, ia terkejut yang ternyata di dalam kamar mandi ada Uehara yang gutak-gitak. Nao jadi auto awkward lah ya. Akibat kejadian mengasihkan itu, Uehara membuat peraturan tinggal dengan Nao. Peraturan yang pertama, dilarang memakan makanan milik Uehara di kulkas. Kedua, Nao bisa mandi sampai pukul 9. Setelah itu baru Uehara yang menggunakan kamar mandi, dan pastikan Nao sudah mandi sebelum pukul 9. Ketiga, bersihkan kamar mandi setiap hari secara bergantian. Keempat, jangan pernah masuk ke kamar selain miliknya sendiri. Setelah itu, Uehara meminta Nao untuk membereskan ruang tengah yang sangat berantakan. Merasa tersindir, Nao langsung membereskannya sambil perengat-perengut. Uehara menambahkan peraturan lain, yaitu pria dan teman wanita lain dilarang masuk ke dalam apato. Karena jika ketahuan tinggal bersama, maka Uehara dan Nao akan mendapatkan masalah. Uehara juga melarang Nao untuk berbicara dengannya saat di sekolah, yang berarti tidak saling kenal. Saat tengah berangkat ke sekolah, Nao mengikuti Uehara dari belakang karena ia tidak tahu jalan.
Uehara meminta agar Nao berjalan dengan memberi jarak 3 meter. Setibanya di sekolah, Nao dan teman-temannya tengah mengikuti kelas masak. Mereka membuat kubis gulung. Mari sangat semangat membuatnya karena ia ingin memberikan kubis buatannya kepada Uehara. Mari mengatakan bahwa ia sangat menyukai Uehara karena Uehara termasuk ke dalam tipe pria idaman. Nao merasa kaget karena Mari begitu labil. Mari bilang kalau dirinya menyukai Dai-chan. Mari langsung meluruskan jika Dai-chan adalah tipe pria untuk dinikahi, sedangkan Uehara adalah pria yang cocok untuk dipacari. Setelah selesai dari kelas memasak, Nao mendengar suara wanita yang memanggil Uehara tengah menawarkan kubis gulung. Sayangnya tawaran tersebut ditolak mentah-mentah. Uehara langsung berpamitan karena sibuk arubaito di kedai kopi. Sesampainya di kedai, Uehara meminta kepada Kacok untuk shift tambahan karena kondisi keuangannya tengah terpuruk. Belum sempat menjawabnya, tibalah anak Kacok yang bernama Nanako. Nanako meminta agar sang ayah tidak keras kepada Uehara dan juga mengabulkan permintaannya. Karena semenjak Uehara arubaito di kedainya, banyak pembeli wanita untuk singgah. Merasa merepotkan, Uehara mengurungkan permintaannya dan berencana mencari arubaito di tempat lain. Mendengar itu, Nanako melarangnya karena akan membuat Uehara kelelahan dan jatuh sakit. Merasa anaknya ikut campur, Nanako langsung diminta pulang ke rumahnya untuk bengkyo oleh sang ayah. Akhirnya, Kaco mengabulkan permintaan Uehara. Kaco penasaran dengan kabar orang tua Uehara, tapi ia hanya diam saja. Setelah arubaito, Uehara pulang ke apatonya. Cuaca yang dingin membuat Nao menikmati kotatsu. Uehara baru kali ini dalam hidupnya melihat kotatsu. Ia juga tidak tertarik untuk mencobanya. Tapi ujung-ujungnya Uehara malah mencobanya. Nao dan Uehara saling berbincang mengenal satu sama lain. Nao menanyakan alasan Uehara menolak kubis yang diberikan oleh temannya. Uehara menjawab bila kubis adalah makanan kesukaannya. Tetapi jika menerimanya, maka para siswi akan terus memberikannya tanpa henti. Tak lama, Nao mendapatkan telepon dari ibunya. Uehara menyuruh Nao untuk mengangkatnya. Tapi Nao malas karena sang ibu sudah menelponnya sebanyak 3 kali. Uehara dengan wibawanya menyuruh Nao untuk mengangkat telepon. Keesokan harinya, Nao terbangun karena suara alarm Uehara yang begitu kencang. Ia mencoba untuk mengetuk pintu. Karena tidak ada jawaban apa-apa, Nao akhirnya nekat masuk. Nao sangat terkejut melihat jam alarm begitu banyak di dalam kamar Uehara. Setelah mematikan alarm, ia tidak sengaja melihat ke arah figura keluarga Uehara yang terlihat manis. Figura itu terdapat huruf H. Saat akan melihat lebih dekat, tiba-tiba Nao tersandung yang membuat figura menjadi pecah. Saat di sekolah, Nao kebingungan hingga bertingkah seperti orang aneh. Nao berusaha untuk memanggil Uehara, tapi tidak ada respon apa-apa. Saat berpapasan, Uehara mencoba untuk menghindarinya. Perasaan rasa bersalah membuat Nao tidak tenang. Sepulangnya ke Apato, Nao mencoba untuk mengajak Uehara berbincang, tapi Uehara menolaknya karena kelelahan. Uehara menyadari jika Nao sudah memasuki kamarnya dan juga memecahkan figura yang membuat dirinya menjadi marah. Dengan segera, Nao meminta maaf dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nao juga berjanji akan mengganti figuranya. Tapi Uehara tampak mengacuhinya. Keesokan harinya, saat jam istirahat, Mitsuishi menceritakan bahwa Uehara si pria top 3 juga membeli roti. Baru kita ketahui dari Mari yang menceritakan tentang orang tua Uehara tewas karena kecelakaan mobil. Itulah alasan Uehara selalu membawa roti ke sekolah bukan bento. Nao terkejut sekaligus merasa bersalah kepada Uehara yang tempo hari menyuruhnya untuk meminta uang kepada orang tua. Keadaan yang tidak enak membuat Nao pergi karena merasa bersalah. Dengan tekad yang kuat, Nao pergi ke sana kemari ke toko figura sampai akhirnya ia mendapatkan figura untuk menggantikan milik Uehara. Malam hari pun tiba. Dai-chan menemani Nao yang tengah jalan pulang sendirian. Dai-chan merasa kagum karena Nao sanggup hidup sendiri di Apato. Dai-chan juga meminta Nao agar tidak sungkan menghubunginya bila butuh bantuan. Sesampainya di Apato, Nao memasak kubis untuk Uehara dan berlanjut untuk belajar. Ia mendengar berita bahwa penjahat tengah berkeliaran. Sampai pukul 9 malam, Uehara tak kunjung datang.
Karena perutnya sudah kelaparan, Nao mengambil puding susu yang ia kira Uehara akan memberikannya 1 kotak. Setelah Uehara tiba, ia sangat marah melihat Nao mengambil puding susu miliknya. Amarah Uehara membuat Nao merasa ketakutan dan juga bersalah. Mau tidak mau, Nao memutuskan untuk membelikan yang baru. Dengan rasa takut diculik, Nao memaksakan diri. Melihat sikap Uehara membuat Nao perengat-perengut. Nao berusaha mencari ke konbini terdekat. Sayangnya tidak ada dan melanjutkan pencariannya. Di kulkas Apato, Uehara melihat kubis buatan Nao. Saat melihat jam yang semakin larut, mulailah muncul rasa khawatir. Uehara tidak sengaja melihat kotak yang berisi figura beserta permintaan maaf. Sedangkan Nao tengah berjalan ketakutan hingga teringat berita yang ia lihat. Kondisi semakin menakutkan saat Nao mengetahui HP-nya tertinggal dan menabrak orang jahat. Uehara yang khawatir langsung mencarinya. Mendengar suara tangisan di semak-semak, akhirnya Uehara menemukan Nao. Nao menceritakan bahwa dirinya ketakutan karena diikuti oleh orang jahat. Nao menanyakan alasan Uehara menyusulnya. Uehara menjawab jika dirinya tengah mencari puding susu. Ia dibuat tertawa saat melihat wajah Nao yang menangis. Nao menerima ajakan Uehara untuk pulang, tapi dengan syarat Uehara harus menggendongnya. Di perjalanan, Nao meminta maaf karena sudah menghancurkan figuranya, dan juga ketidaktahuan Nao bila Uehara sudah tidak mempunyai orang tua. Perlahan-lahan hubungan mereka semakin akrab. Keesokan harinya, lagi-lagi alarm Uehara terus berbunyi. Nao berupaya untuk membangunkannya. Lalu Uehara menarik Nao dan tahulah ya. Sambil nyosor, Uehara menyebutkan nama Yuri. Akibat sosoran itu, Nao menjadi ngamuk. Di dalam kamarnya, Nao merasa kaget karena sosoran pertamanya sudah diambil oleh Uehara yang menganggap dirinya adalah orang lain. Nao begitu panik. Uehara membuka pintu kamar Nao. Ia marah karena perutnya memar akibat ditendang oleh Nao. Nao berusaha mengingatkan kejadian yang baru saja terjadi, tapi Uehara tidak tahu apa yang sebenarnya baru saja dialami. Uehara meminta Nao untuk membangunkannya lebih lembut lagi. Waduh, Nao pikirannya langsung traveling. Scene berganti. Nao bertingkah aneh saat melihat Uehara yang tengah sarapan, berjalan menutupi wajah dengan boneka. Tapi malah kesandung, membuat semua isi tasnya terpencar. Uehara menanyakan soal kekhawatiran Nao karena tinggal seatap dengan laki-laki. Ia meminta Nao agar tidak berpikiran aneh-aneh, karena dirinya tak akan pernah menyukai Nao. Lalu, Uehara meminta Nao membereskan tasnya dan memberi peringatan agar tidak menyapanya saat di sekolah. Mereka berdua melanjutkan untuk berangkat ke sekolah. Uehara memberi peringatan untuk berjarak 3 meter. Karena Nao tidak tahu jalan, ia terus berada di depannya. Lucu banget botol mini lari-lari. Sayangnya, di pertengahan jalan, Nao kehilangan jejak Uehara yang membuat dirinya tersesat. Uehara sendiri sudah sampai di sekolah. Di kelas, Mitsuishi menanyakan kepada Mari tentang keberadaan Nao yang entah di mana. Padahal Mari sudah bersiap agar dapat melihat Uehara. Tak lama, Mari mendapatkan pesan dari Nao yang memberi kabar dirinya tersesat. Udah gitu dikejar anjing lagi. Tapi, tibalah di sekolah. Nao berteriak karena paginya diawali dengan hal yang menyebalkan. Teriakan itu membuat Nao dimarahi oleh Pak Guru. Di jam istirahat, Nao tengah kelelahan karena energinya habis. Mari menyalahkan Nao yang buta arah. Nao yang merasa disalahkan, ia tidak terima. Nao mengatakan kesalahan hari ini bukan berasal darinya. Hampir saja Nao keceplosan mengatakan penyebabnya adalah Uehara. Untungnya ia mengingat pesan yang diberikan olehnya. Dan akhirnya tetap menyalahkan dirinya sendiri. Mari memberikan semangat kepada Nao, karena sebentar lagi adalah jam pelajaran penjas yang dimana kelas mereka akan bertanding dengan kelas A, yaitu kelas Uehara. Mendengar pelajaran penjas, Nao dan Mitsuishi langsung tidak bersemangat karena mereka lemah dalam pelajaran penjas.
Mari bersikeras memberikan semangat kepada mereka berdua, terlebih dapat melihat Uehara yang tampan. Nao memutuskan tidak mengikuti kelas penjas karena perutnya kekenyangan. Mari pun langsung menarik Nao untuk melihat Uehara yang diberikan sorakan oleh para siswi-siswi centil. Saat Uehara membalikan badan, Mari langsung heboh sendiri dengan mengatakan bahwa Uehara adalah pria tampan yang tidak akan pernah bosan untuk ditatap. Uehara dan Nao tak sengaja saling melempar tatapan sinis. Dengan spontan, Nao mengatakan jika ia memang tidak menyukai Uehara. Nao menanyakan kepada Mari soal Uehara yang kemungkinan sudah memiliki pacar karena Nao sempat mendengar Uehara yang menyebutkan nama wanita lain. Nao berusaha untuk menutupinya. Mari yang mendengarnya, ia langsung mengeluarkan buku catatan untuk menulis rumor baru tentang Uehara. Karena jika rumor itu benar, maka stok cowok setampan Uehara semakin menipis. Nao bergumam karena ia tidak tahu alasan Uehara begitu populer. Mari menjelaskan bila Uehara adalah salah satu dari cowok top 3 di sekolah yang dikenal memiliki aturan yang sangat ketat, yang mana peraturan tersebut dibuat tidak tertulis di antara siswi perempuan. Isi aturannya yaitu penggemar Uehara dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 adalah kelompok kesukaan guru yang berisi siswi super pintar. Kelompok 2 adalah kelompok siswi berandalan yang berisi siswi preman. Dan kelompok 3 adalah kelompok siswi selebgram. Ketiga kelompok itu mengatur semua tata cara dalam berinteraksi dengan Uehara, karena Uehara milik semua siswi di sekolah. Jadi jika Nao dapat berbicara atau bertemu dengan Uehara, maka akan terlibat masalah besar, karena ia dianggap seperti harta negara yang sangat berharga. Mendengar penjelasan dari Mari, Nao merasa panik karena telah disosor lelaki harta negara. Lalu, Mitsuishi memberitahu sebentar lagi pelajaran penjas akan dimulai. Saat akan mengambil pakaian, Nao dibuat terkejut karena tertukar dengan baju penjas milik Uehara. Dalam keadaan panik campur ketakutan, Nao berusaha memberi kode kepada Uehara. Kode aneh itu membuat Nao dianggap aneh. Bahkan Nao sempat menyamar agar dapat memberikan surat kepada Uehara. Sayangnya kertas tersebut malah terlempar. Akhirnya Uehara sadar bahwa baju penjasnya tertukar dengan Nao. Dengan cepat, ia mengejar si culun untuk membuka surat yang sudah terbuang. Karena tidak ada pilihan lain, Nao memilih untuk menggunting nama Uehara di baju penjasnya. Mengetahui bajunya sudah bolong, Uehara meminta Nao untuk memperbaikinya. Dengan keadaan terpaksa, Nao akhirnya mau menjahitnya. Tanpa mereka sadari, si kacamata culun memperhatikan kedekatan Nao dengan Uehara hingga memotretnya. Nao dan Uehara terus berdebat. Saat jari Nao tak sengaja terluka, Uehara memberikan perhatian kepadanya. Jam pelajaran penjas dimulai. Semua siswi berteriak melihat Uehara yang begitu jago, berbanding terbalik dengan Nao yang cupu. Uehara begitu dikagumi para siswi, selain tampan, ia jago berolahraga. Tak lama, Daichan menghampiri Nao dan Mitsuishi. Nao meminta Daichan untuk mengajarkan dirinya memukul home run dalam rangka balas dendam. Daichan melihat Nao menyimpan rasa emosi kepada Uehara. Daichan pun mengajarkannya. Tapi, ujung-ujungnya Nao tetap saja cupu. Akibat kekalahan tersebut, Nao harus membereskan perlengkapan olahraga. Dari kejauhan, kelompok 1 memantau Nao untuk merencanakan masalah. Dan benar saja, saat Nao akan mengambil baju ganti, ia kehilangan seragamnya di loker. Muncullah si kacamata culun, memberikan seragam Nao yang beralasan seragamnya terjatuh di koridor. Dengan lancang, anggota kelompok 1 mengatakan jika mereka iri kepada Nao, karena dapat berbincang dengan Uehara yang berarti mempunyai ketertarikan dengan Nao. Sepulang sekolah, Nao mengucapkan kalimat ngelantur. Mari menyadari Nao tengah menyembunyikan sesuatu darinya. Mau tidak mau, Nao membocorkan rahasianya jika ia tinggal bersama pria kepada Mari. Mendengar cerita tersebut, Mari langsung memasuki Apato untuk mengecek bukti jika Nao tinggal satu Apato dengan seorang pria. Nao akhirnya menceritakan kejadiannya, walaupun tidak diberitahu siapa pria tersebut. Mari berusaha untuk menebaknya. Sempat menduga pria yang dimaksud adalah Daichan. Nao mengelaknya. Walaupun pria top 3, tapi popularitasnya lebih tinggi daripada Daichan. Yang pada akhirnya terjawab, yaitu Uehara yang baru saja tiba. Nao mengenalkan Mari kepada Uehara, tapi Uehara mengabaikannya.
Nao meminta maaf karena sudah merahasiakannya kepada Mari. Tapi Mari merasa hal ini luar biasa karena Nao beruntung dapat berdekatan dengan Uehara, yang berarti jika Mari main ke Apato bisa bertemu Uehara kapan saja. Nao menjawab bila Uehara sangat sibuk karena biasanya Arubaito dan jarang berada di Apato. Mari menanyakan perasaan Nao terhadap Uehara. Nao menjawab jika dirinya sama sekali tidak menyukai Uehara. Maka dari itu, Mari meminta tolong agar dirinya bisa mendekati Uehara. Nao menjelaskan soal Uehara yang mempunyai perbedaan sikap dari kebanyakan yang diketahui. Belum sempat dijelaskan, Mari sudah mengeluarkan catatannya untuk menulis rumor. Setelah Mari pulang, Uehara kesal karena Nao sudah membocorkan rahasia tinggal bersama yang mana mempunyai konsekuensi dapat dikeluarkan dari sekolah. Nao meyakinkan jika Mari dapat menjaga rahasia karena ia sudah berteman sejak SMP dengannya. Uehara tetap tidak percaya, menganggap Mari sama seperti Nao yang tidak bisa menggunakan otaknya. Nao benar-benar marah. Ia membela Mari yang mempunyai perbedaan dengannya dan dapat dipercaya. Nao kesal karena dianggap remeh oleh Uehara. Lalu pagi harinya, Nao menyelimuti Uehara yang tertidur di sofa. Setibanya di sekolah, saat Nao membuka loker, tiba-tiba saja lokernya terisi berbagai mainan dan mendapatkan pesan untuk menjauhi Uehara. Melihat itu, Uehara dan temannya yang lain hanya terdiam sambil memberikan tatapan heran. Uehara membaca surat yang dijatuhkan oleh Nao. Ketakutan Nao berdampak saat tengah memasuki kelas memasak. Ia tiba-tiba terjatuh. Si kacamata culun dan gengnya tertawa melihatnya. Mari berinisiatif untuk membantu Nao. Ia merasa heran dengan perilaku Nao yang aneh sejak pagi. Mari mengira itu semua karena sikap Uehara. Nao menjawab dirinya hanya sedikit lapar. Mari tidak suka melihat Nao yang selalu murung. Sepulang sekolah, Nao diberitahu oleh temannya bahwa Uehara mencarinya di gudang. Dengan polosnya, Nao berjalan hingga saat di dalam gudang, rupanya si kacamata culun beserta gengnya menyerang Nao yang tempo hari terciduk akrab dengan Uehara. Di tempat lain, Uehara mencari keberadaan Nao. Untungnya temannya yang tadi memberitahu bahwa Nao tengah dalam rundungan di gudang. Dengan cepat, Uehara menuju lokasi untuk melindungi Nao. Nao diinterogasi karena kedekatannya dengan Uehara. Mereka meminta Nao untuk menjauhinya. Tidak mau kalah, Nao mengatakan bila Uehara sebenarnya tidak membutuhkan rasa kasihan, tetapi yang dibutuhkan Uehara adalah perhatian yang tulus. Nao berusaha yang terbaik untuk selalu memberikan perhatian dan semangat untuknya. Peraturan yang dibuat para kelompok siswi adalah peraturan yang bodoh, karena mereka semua hanya peduli dengan penampilan Uehara saja, tapi tidak dengan dalamnya. Tanpa Nao sadari, ia telah oversharing yang membuat dirinya disiram. Saat mereka bertiga akan menundungnya lebih dalam, Uehara tiba-tiba datang. Ia menjelaskan bahwa Nao adalah pacarnya. Uehara meminta Nao untuk melaporkan kepadanya jika sewaktu-waktu dalam bahaya. Pernyataan itu membuat Nao, ketiga siswi, dan semua teman wanita di sekolahnya menjadi geger. Termasuk Daichan dan Mari yang menahan rasa kaget campur cemburu. Di luar sekolah, Uehara mengatakan bila ia berbohong mengajaknya pacaran. Namun Uehara mempunyai rencana untuk mengajak Nao sebagai pacar bohongan, agar dapat mempunyai alasan jika sewaktu-waktu terciduk tinggal bersama. Menyadari Uehara yang sudah memberi harapan palsu, Nao menolaknya. Tapi, siapa sangka, Uehara ternyata mengajak Nao untuk menjadi kekasihnya. Namun, ya namanya labil campur iseng, Uehara lagi-lagi membohonginya, yang membuat Nao kesal. Saat akan pergi Arubaito, Nao berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Uehara juga meminta maaf telah menghina Mari. Saat menyuruh Nao untuk pulang, tiba-tiba saja Uehara pingsan. Dengan paniknya, Nao membawa Uehara ke rumah sakit. Pak dokter menjelaskan bila Uehara kelelahan bekerja dan kekurangan nutrisi. Pihak keluarga juga sudah dihubungi. Beberapa lama setelahnya, Uehara tersadar. Nao sangat mengkhawatirkan dirinya. Tak lama terlihat seorang wanita muda masuk ke dalam kamar rumah sakit. Nao langsung mengetahui bila wanita itu adalah Yuri.
Drama berlanjut. Kehadiran Yuri membuat Nao dan Uehara terkejut. Nao berpendapat bila Yuri adalah pacarnya Uehara. Yuri marah karena Uehara yang menghilang tanpa jejak. Yuri dan Uehara sangat akrab, bahkan berani tepak-tepak. Yuri mengajak Uehara untuk membicarakan masa depannya, tapi Uehara menolaknya karena tidak sopan. Yuri yang khawatir berencana untuk membawa Uehara pulang walaupun harus jemput paksa di apatonya. Uehara terkejut saat Yuri mengetahui alamat apatonya yang sudah pasti bocor dari Nao. Merasa canggung, Nao berpamitan untuk pulang. Yuri segera menahannya, meminta Uehara untuk mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Lalu Yuri mengajak Nao berbincang mengenai Uehara. Nao langsung overthinking melihat Yuri telah menggunakan cincin yang beranggapan bila Uehara dan Yuri menjalin hubungan terlarang. Bahkan Nao membayangkan hal aneh tentang Uehara dengan Yuri. Ia dibuat kaget oleh Yuri yang tiba-tiba muncul. Mereka berdua mengenalkan diri satu sama lain. Yuri memberitahu bila dirinya adalah kakak ipar Uehara. Kakak Uehara bernama Takuya. Nao memperkenalkan dirinya. Yuri mengatakan nama Nao begitu unik. Ia mengira Nao adalah pacarnya. Nao mengelak dengan menutupi rasa sukanya kepada Uehara. Yuri memanggil Uehara dengan sebutan si bocah manja karena Uehara mukanya terlihat tua tapi jiwanya masih kekanak-kanakan. Singkat cerita, Nao pulang ke apatonya. Ia merasa kagum dengan Yuri yang terlihat modis layaknya wanita dewasa. Berbanding terbalik dengan dirinya yang masih bocah dan tepos. Nao yang sering melamun, ia tak sengaja mendengar suara Uehara dalam pikirannya. Dalam imajinasinya, Uehara akan pergi meninggalkan Nao sendirian di apato, berikut dengan biaya sewa yang mahal. Selesai menyikat gigi, Nao berinisiatif memasak makanan sehat untuk Uehara agar betah tinggal di apato bersamanya. Nao terus memasak hingga larut malam. Pagi harinya, Nao menyiapkan bekal yang begitu enak untuk Uehara. Setibanya di sekolah, semua temannya memandangi Nao dengan tatapan sinis. Berita Nao berpacaran dengan Uehara sampai ke telinga Daichi. Saat di kelas, semua temannya memberi tatapan sinis. Begitupun dengan Mari. Nao berusaha mendekati Mari yang sikapnya berubah. Ia menjadi acuh membuat Nao memutuskan untuk mengikuti kemanapun Mari pergi. Akhirnya, Mari meminta Nao untuk berhenti mengikutinya. Nao menanyakan alasan Mari mengabaikan dirinya. Mari kecewa karena Nao telah membohonginya soal perasaan kepada Uehara. Walaupun Mari tidak akan marah karena Nao berpacaran dengan Uehara, tetapi dirinya tidak suka bila Nao menyembunyikan apapun darinya. Karena hubungan persahabatan antara dirinya dengan Nao sudah relatif lama dan sangat akrab. Lalu, Nao menangis. Ia meminta maaf kepadanya dan Mari meminta Nao untuk menceritakannya. Nao memberitahu bila dirinya dengan Uehara hanya berpura-pura pacaran. Sepulang sekolah, Nao mengantarkan masakannya untuk Uehara ke rumah sakit. Mari menyadari bila kantung mata Nao terlihat jelas karena sudah begadang semalaman membuat masakan. Mitsuishi berpendapat soal perasaan Nao yang mulai timbul kepada Uehara. Nao mengelaknya. Ia mengeluarkan kartu nama Yuri yang ia simpulkan sebagai pacarnya, padahal Yuri adalah kakak ipar Uehara. Merasa cemburu, Nao mengurungkan niatnya untuk mengantar makanan, tapi ia labil, padahal sudah di depan apato, ia memilih untuk pergi ke rumah sakit. Dengan muka cemberut, Nao kesal karena Uehara ternyata sudah kembali ke apato. Nao marah karena Uehara tidak memberinya kabar. Uehara menjawab jika ia tidak bisa memberikan kabar karena tidak mempunyai nomor handphone Nao. Setelah bertukar nomor, Nao memberikan masakannya untuk Uehara. Uehara menerimanya dan menyimpannya untuk makan malam. Nao yang merasa heran langsung saja mengecek ke dapur yang ternyata semua masakannya sudah ludes. Nao marah. Ia merasa Uehara melanggar peraturan karena memakan makanannya tanpa izin. Uehara memberi alasan tentang aturan tersebut tengah tidak berlaku karena dirinya sakit. Walaupun kesal, Nao merasa senang karena Uehara telah kembali ke apato. Tak lama handphonenya berbunyi. Ia mendapatkan telepon dari sang ibu yang menanyakan keadaannya.
Ibu memberi himbauan agar Nao belajar lebih giat untuk menghadapi ujian. Dengan spontan, Nao menjawab jika belajar semakin mudah saat tinggal sendiri. Ia berjanji akan masuk peringkat pertengahan di kelas dengan mudah. Mendengar ucapan dari Nao, ibu memberikan tantangan yang mana kalau Nao gagal masuk peringkat menengah, maka ia harus pulang ke kampung halamannya dan tidak bisa tinggal sendiri lagi. Selesai menelpon, Nao menyadari dirinya telah menerima tantangan dari sang ibu. Ditambah waktu ujian semakin dekat, membuat dirinya harus belajar ekstra hingga subuh. Bahkan setelah Uehara pulang, Nao baru selesai belajar. Terbesit di dalam pikirannya, meminta pertolongan kepada Uehara untuk mengajarinya. Tapi Uehara menolak karena Nao lambat dan bodoh. Mendengar jawaban itu membuat Nao kesal yang melemparkan perkataan dasar bocah manja. Karena tidak ada pilihan lain, Nao memohon kepada Daichi untuk mengajarinya. Sayangnya, Daichi menolak karena kegiatannya yang padat. Daichi memberitahu Nao tentang dirinya yang tidak akan memulai sesuatu kalau tidak kepepet. Maksudnya ini tuh the power of kepepet alias sistem kebut semalam. Bahkan saat PR liburan musim panas, proyek penelitian, dan makalah yang selalu menyelesaikannya adalah Daichi, bukan dirinya sendiri. Setelah memohon, akhirnya Daichi mau membantunya, walaupun Nao tersadar ia harus berhenti mengandalkan Daichi dalam hidupnya. Lalu, sepulang sekolah, Uehara melihat Yuri yang menunggunya. Uehara memutuskan untuk mencari jalan lain demi menghindari Yuri. Sedangkan Nao, ia tengah berjalan sambil menghafal rumus. Yuri memanggil Nao yang mengajaknya untuk nongkrong. Nao menanyakan tentang sikap Uehara yang berubah saat Yuri di dekatnya, terlihat sedih dan tertekan. Yuri menjawab karena dirinya adalah cinta pertama bagi Uehara. Ternyata hubungan keluarga Yuri dengan keluarga Uehara begitu akrab, terlebih saat kedua orang tua Uehara meninggal. Kedekatan itu membuat Yuri jatuh cinta dengan Takuya. Uehara dianggapnya sebagai adik kandung. Yuri sama sekali tidak menyimpan rasa suka kepada Uehara, walaupun telah menikah dengan Takuya dan tinggal di rumah Uehara. Namun, Uehara mengatakan jika ia tidak bisa tinggal bersama wanita bersuami yang ia cintai. Hal itu membuat Yuri merasa bersalah. Walaupun waktu itu Yuri tengah mabuk, ia tidak sengaja menyosor Uehara sebanyak 20 kali. Akhirnya, Nao mengetahui dari mana asal mula Uehara ngelindur. Menyadari Nao cemburu, Yuri menggodanya, namun Nao mengelaknya. Setelah berbincang panjang kali lebar, Yuri mengajak Nao untuk mengunjungi Apato Uehara. Nao berusaha menghalanginya, namun usahanya gagal. Di sisi lain, Uehara berada di Apato, tengah izin tidak masuk Arubaito. Scene diperlihatkan kepada Daichi yang berpapasan dengan Mari dan Mitsuishi. Mengetahui Daichi akan pergi ke Apato Nao, Mari dan Mitsuishi berusaha untuk menghalaunya karena dikhawatirkan hal buruk terjadi akibat pemikiran Daichi yang kolot. Mereka berdua bergegas mengejar Daichi walaupun banyak rintangan. Begitupun dengan Nao yang harus menghadapi tumpahan jeruk. Uehara yang tengah menonton, ia dikejutkan dengan kehadiran Daichi. Daichi merasa heran karena Uehara berada di apatonya Nao. Melihat sepatu milik Nao, mereka berdua nyaris berdebat. Kehadiran Mari dan Mitsuishi untuk membuat kekacauan, menghalau Daichan agar tidak masuk ke dalam apato. Suasana sangat kacau ketika Yuri dan Nao masuk ke dalam. Keadaan rusuh dicampur pertanyaan yang mencurigakan karena tinggal satu atap membuat Uehara terpancing emosinya. Uehara dan Nao menceritakan alasan dibalik mengapa mereka dapat tinggal satu atap bersama. Selesai bercerita, Uehara mengatakan sama sekali tidak tertarik dengan Nao. Begitupun sebaliknya. Nao juga akan pindah ke asrama putri di bulan April nanti, sedangkan Uehara tengah menabung uang untuk pindah ke apato lain. Tetapi untuk sementara waktu, Uehara ingin tinggal sementara dengan Nao. Perkataan dari Uehara membuat Nao baper. Nao mengatakan bila ini adalah pertama kalinya tinggal bersama dengan lawan jenis. Jadi mereka berdua berusaha mengenal satu sama lain dengan cara mencari hal yang sama-sama disukai.
Walaupun sering bertengkar, itulah membuat hati masing-masing merasa nyaman. Nao meminta kepada semuanya untuk tidak khawatir. Untuk itu, ia dan Uehara memohon izin untuk diberi dukungan. Setelahnya, mereka bertiga pamit untuk pulang. Nao meminta maaf karena sudah merahasiakan semuanya dari Yuri. Yuri tidak mempermasalahkannya. Ia merasa senang karena ada seseorang wanita yang memperhatikan Uehara. Di dalam Apato, Daichan marah kepada Uehara yang masih tidak terima tinggal satu atap bersama Nao. Uehara menyuruh Daichan untuk tidak ikut campur. Daichan memberi pesan agar tidak mempermainkan perasaan Nao. Saat akan pulang, Nao dan Daichan berpapasan. Nao meminta maaf karena tidak berkata jujur. Daichan yang mukanya mau nangis, ia menutupinya dengan menyuruh Nao tidak sungkan menghubunginya saat butuh bantuan. Lalu, Uehara merasa jengkel kepada Nao yang terus-terusan membuat masalah. Untungnya permasalahan telah selesai. Nao baru saja teringat bila besok adalah hari ujian, yang mana jika mendapatkan nilai jelek, ia dipulangkan oleh kedua orang tuanya. Walaupun keadaan lelah, Uehara mengajari Nao dengan galak. Setelah melewati hari ujian, Nao merasa deg-degan dengan hasilnya. Untungnya Nao mendapatkan peringkat ke-87 dari 176, satu tingkat di atas dari setengahnya. Nao sangat bangga dengan hasil kerja kerasnya. Sebagai tanda terima kasih, Nao ingin menraktir Uehara jajan puding susu. Uehara meminta dibelikan puding susu premium. Pesan itu membuat Nao sangat antusias. Saat di konbini, Uehara dengan serakahnya mengambil semua jajanan yang ia inginkan. Selesai berbelanja, mereka berdua melakukan sweet. Nao yang kalah, ia harus membawa belanjaan. Dengan penuh omelan, perengat-perengut, campur keluhan, Uehara tetap mengabaikannya. Setibanya di Apato, mereka berdua memakan puding bersama. Tak lama, handphone Uehara berbunyi. Ia mendapatkan telepon dari Yuri. Namun, Uehara tidak mau mengangkatnya. Nao mengejek Uehara seperti anak SD, selalu menjahati teman yang menyukai dirinya. Seketika suasana menjadi canggung. Nao menanyakan tentang Uehara yang menyukai Yuri, tapi ia memilih tidak melanjutkan pertanyaan dengan alasan akan menghubungi ibunya memberitahu tentang hasil ujian. Padahal di dalam kamar, Nao merasa cemburu karena mengetahui Uehara masih menyimpan rasa kepada Yuri. Seketika Nao mengeluarkan air mata. Disinilah pertama kalinya Nao secara sadar telah mencintai Uehara. Keesokan harinya saat di kelas, Mari menunjukkan majalah tentang zodiak, yang mana zodiak Nao beruntung dalam percintaan saat acara Natal. Dapat mempunyai kesempatan terbaik untuk menjalin hubungan romantis bersama pasangan. Orang itu akan menjadi pasangan hidupnya. Nao sempat beranggapan ramalan tersebut untuk Mari, namun Mari mengelak. Mari ingin Nao menghabiskan kesempatannya dengan Uehara. Mengetahui hubungan Nao dan Uehara belum ada perkembangan, ditambah Natal 2 minggu lagi, Mari akan berusaha mendekatkan Nao dengan Uehara, walaupun Nao sempat mengatakan dirinya tidak menyukai Uehara. Mitsuishi mencoba memancingnya memanggil nama Uehara. Dengan spontan, Nao langsung menengok. Ternyata Daichan. Daichan memanggil Nao untuk memberikan drama yang belum sempat ditonton. Lalu Nao mendengar suara teriakan para ciwi-ciwi centil. Menyadari Nao memiliki rasa kepada Uehara membuat Daichan cemburu. Scene berganti, 11 hari menuju Natal. Nao melihat Uehara yang kelelahan. Mereka berdua saling menatap. Pikiran Nao langsung traveling. Seketika, Nao merasa ilfil sendiri karena Uehara memberitahu bulu hidungnya keluar. Nao menyuruh Uehara untuk segera pergi Arubaito, tapi Uehara bilang jika hari ini libur. Yang berarti Nao dan Uehara seharian berduaan di rumah. Walaupun senang, Nao tetap saja canggung. Tak lama terdengar suara bel yang ternyata Yuri datang. Hubungan Nao dengan Yuri begitu akrab. Kedatangannya juga membawakan oleh-oleh untuk Uehara. Kepribadian Uehara yang terlihat dewasa dan cuek seketika berubah seperti bocah. Nao yang melihatnya hanya bisa melamun. Lalu, Nao berpamitan untuk membeli minuman. Karena ia terus melamun hingga tidak memperhatikan lampu lalu lintas, terjadilah kecelakaan. Abunai! Nao meminta maaf kepada pengendara motor tersebut
yang kaget karena mangkoknya pecah. Harga keseluruhan mangkok sebesar 12.000 yen, membuat Nao terkejut. Ia memohon sampai meminta keringanan untuk tidak ganti rugi. Orang itu tetap ingin Nao ganti rugi dengan cara meminta nomor orang tua Nao. Karena tidak mau merepotkan orang tua dan tidak mau dipulangkan, Nao melamar sebagai pekerja arubaito, yang kebetulan kedai ramen tersebut membutuhkan karyawan dengan gaji 90 yen per jam. Di hari yang sama, Nao langsung bekerja. Ia memberi kabar kepada Uehara bahwa dirinya pulang larut malam karena ada sesuatu yang harus dikerjakan. Nao merasa pakaian kerjanya sangat mengerikan, seperti pakaian olahraga anak SMP. Hari pertama bekerja, Nao sudah banyak menimbulkan masalah, seperti menjatuhkan sumpit dan memecahkan banyak mangkok ramen. Sepulang arubaito, Nao menyembunyikan pakaiannya. Melihat Uehara yang tengah makan ramen membuat Nao parno. Uehara menjelaskan bila pohon Natal yang indah itu hadiah pindahan dari Yuri. Teringat zodiak keberuntungan, Nao mengajak Uehara untuk menikmati Natal bersama di tanggal 24. Tapi sayangnya, Uehara harus bekerja sepanjang hari. Nao merasa sedih karena Natal tahun ini merasa kesepian. Sikap Uehara yang menyebalkan membuat Nao ngambek. Keesokan harinya, Nao memberitahu kepada kedua sahabatnya soal dirinya yang harus arubaito karena memecahkan mangkok. Mari merasa khawatir soal perkembangan hubungan Nao dengan Uehara yang 10 hari lagi menjelang Natal. Nao kesal karena sudah beberapa kali ia mengatakan tidak memiliki perasaan apapun kepada Uehara. Nao juga mengeluhkan soal Uehara yang makannya rakus dan juga selalu merendahkannya membuat Nao sengsara. Kedua sahabatnya yang mendengar keluhan Nao, mereka beranggapan jika Nao memang memiliki rasa kepada Uehara. Tak lama dari itu, handphone milik Nao berbunyi. Ia mendapatkan pesan dari temannya yang bernama Abe, mengajak Nao menghabiskan Natal bersama. Dengan itu, Abe meminta Nao untuk menemui dirinya di rooftop. Mari yang awalnya excited mendadak berubah menjadi layu karena Abe dikenal buaya darat. Tidak mau sahabatnya kena perangkat buaya, Mari dan Mitsuishi membuat rencana. Nao menemui Abe. Abe mengatakan bila dirinya menyukai Nao, mengajaknya untuk menghabiskan waktu Natal bersama. Abe juga memberikan gombalan dengan mengatakan ketika melihat Nao, dirinya selalu ingin melindunginya. Gombalan itu diucap ulang oleh Nao. Abe terkejut. Nao mengetahui gombalan template itu sering diucapkan oleh Abe kepada semua wanita yang ia dekati. Sedangkan kedua sahabatnya tengah mencari Uehara. Mari mengatakan soal Abe yang selalu mendekati wanita cantik di sekolah, namun semuanya menolak. Ia mempunyai ide memanfaatkan Abe untuk merekatkan hubungan Uehara dengan Nao. Setelah menemui Uehara, ia mengajaknya ke rooftop melihat Nao yang ditembak oleh Abe. Dan benar saja, Abe ditolak oleh Nao. Abe marah membenarkan rumor Nao yang berpacaran dengan Uehara. Merasa kalah saing, Abe merendahkan dirinya sebatas pria penuh kekurangan. Nao menceritakan tentang Uehara yang sama saja mempunyai sisi kekurangan. Akan tetapi, Uehara tidak pernah mengeluh. Nao meyakinkan Abe jika suatu saat nanti pasti ada seseorang wanita yang akan memahami dan mencintai Abe sepenuh hati. Namun wanita itu bukanlah dirinya. Jelek bos! Dari jauh, Uehara dan kedua sahabatnya memperhatikan Nao yang menolak cinta dari Abe. Mari sangat yakin alasan Nao menolaknya karena tidak mau rumor dirinya berselingkuh dari Uehara tersebar luas. Selain itu, Mari membujuk Uehara agar mau menghabiskan Natal bersama Nao yang merasa kesepian. Mitsuishi juga membenarkan perkataan Mari. Lalu, Mari lagi-lagi menekan Uehara dengan mengatakan tentang Nao telah kehilangan kesempatan dimiliki cowok lain. Ia meminta Uehara untuk menunjukkan rasa perhatian kepada Nao. Singkat cerita, sekembalinya ke Apato, Nao menandakan kalender untuk merayakan Natal. Ia juga membuat strategi untuk mengumpulkan uang 12.000 yen dalam waktu singkat. Terbesit di dalam pikirannya untuk meminta transfer kepada ibunya. Namun Nao mengurungkan niatnya, karena ia harus membereskan masalahnya sendiri. Nao benar-benar kebingungan. Dari jauh, Uehara memperhatikan Nao tengah memegang kalender yang diberi tanda. Setelahnya, Nao arubaito di toko ramen. Kedua sahabatnya dan Dai-chan datang untuk jajan. Nao merasa malu karena pakaian kerjanya seperti baju penjas. Mereka bertiga memakan ramen dengan lahap. Mari terpanah dengan ketampanan Issei yang merupakan anak dari pemilik warung ramen.
Daichan masih tidak percaya melihat Nao mau melakukan arubaito, karena di mata Daichan, Nao adalah anak kecil. Setiap tahun, ayah Daichan selalu menggunakan pakaian santa demi membuat Nao senang. Nao hanya tersipu. Sejak kecil hingga sekarang, Nao selalu menanti hadiah dari Daichan. Mendengar Nao yang ngobrol terus, membuat Issei menjadi marah. Sepulang arubaito, Daichan mengajak Nao untuk merayakan Natal bersama. Pergi ke suatu tempat hanya berdua saja. Dari kejauhan, Nao mengajak bersembunyi karena berpapasan dengan Uehara. Nao tidak mau Uehara melihatnya dengan pakaian arubaito. Takut diejek. Ia pun meminta Daichan untuk merahasiakannya. Setibanya di Apato, Uehara memanggil Nao membereskan barang-barangnya. Ia mengira Nao bersembunyi di bawah kotatsu, yang pada kenyataannya Nao baru saja tiba di Apato dengan keadaan lelah dan nyaris pingsan. Uehara menyadari aroma Nao begitu nikmat seperti ramen. Karena takut ketahuan, Nao dengan sigap kabur dari pelukan Uehara. Uehara mengajak Nao untuk pergi ke suatu tempat di tanggal 24 nanti karena dirinya libur. Nao merasa baper sampai salting gak jelas. Nao begitu riang sampai menceritakannya kepada Mari. Mari merasa bahagia karena Nao dapat menghabiskan Natal yang tersisa 5 hari lagi. Dengan gengsinya, Nao menganggap Uehara hanya kebetulan libur, bukan menyengaja demi menemani dirinya. Akhirnya Mari bisa membuat Nao tidak selalu bergantung kepada Daichi. Mendengar nama Daichi, Nao langsung mencarinya. Tapi sayangnya Daichi tengah mengikuti pelatihan. Sepulang sekolah, Mari begitu bahagia saat mengetahui Nao menolak Abe. Karena dengan begitu, Nao dapat menjadi pacar Uehara sungguhan. Siapa sangka, ternyata Abe mengikuti mereka bertiga. Abe mengatakan bila dirinya tidak bisa melupakan Nao dari pikirannya. Ia juga tidak percaya Nao berpacaran dengan Uehara. Abe terus membujuk Nao agar membalas perasaannya. Melihat perilaku Abe yang menyebalkan dan menghancurkan rencana, Mari langsung mengalihkannya. Malam harinya, tepat 1 hari sebelum Natal tiba, Yuri memberikan gaun untuk Nao sebagai hadiah Natal. Yuri memberitahu makanan favorit Uehara yaitu daging, pasta, dan untuk sop lebih baik dimasukkan hewan laut. Nao berusaha menutupi dirinya yang menyukai Uehara, namun sia-sia. Karena Yuri dapat membaca gelagatnya. Nao beranggapan untuk tidak mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada Uehara. Seperti apa yang dikatakan Yuri jika Uehara tipe cowok yang tidak akan mudah beralih ke wanita lain. Walaupun Yuri membenarkan perkataan Nao, ia memberi wejangan tentang Uehara. Jika menjadikan Nao pacarnya, pasti akan memperlakukan Nao dengan istimewa. Di sisi lain, Uehara tak sengaja berpapasan dengan Daichan. Daichan menitipkan pesan untuk Nao yang akan menjemputnya besok siang untuk berkumpul bersama di hari Natal. Daichan berencana menghabiskan waktunya hanya berdua saja dengan Nao. Uehara tidak menjawab apa-apa. Sekembalinya ke Apato, Uehara mengatakan kepada Nao kalau esok ia harus arubaito, maka dari itu harus makan lebih awal. Mendengar itu, Nao menjadi kaget. Uehara merasa kesal karena Nao diam-diam sudah mempunyai rencana dengan Daichi. Nao berniat untuk menolaknya. Uehara merasa dirinya sia-sia karena telah mengkhawatirkan Nao yang kesepian, lagi pula hanya pacaran pura-pura. Mendengar perkataan dari Uehara, Nao merasa sedih karena perasaannya dipermainkan. Uehara terkejut saat mengetahui Nao yang belakangan hari pulang selalu terlambat karena harus arubaito. Nao membohongi Uehara jika ia arubaito di kafe. Uehara masih belum mengerti soal wanita yang menganggap Natal itu penting. Nao menjawab jika Natal itu adalah penting karena dapat bersenang-senang dan memakan kue bersama orang terdekat, baik keluarga atau pacar. Bukan berarti bisa dengan siapa saja. Uehara menganggap Nao beruntung karena dapat merayakan Natal bersama Daichi. Nao menjadi kesal karena Uehara tidak mau merayakan bersama dirinya. Hari Natal pun tiba. Nao membuatkan masakan untuk Uehara walaupun sedang tidak enak badan. Terdengar suara bel yang ia kira Uehara, tapi ternyata Daichi. Kedatangan Daichi untuk menanyakan alasan Nao yang menolak ajakannya. Saat mengajak Daichi masuk, tiba-tiba Nao pingsan. Di lain tempat, Uehara tengah arubaito menjual kue.
Tapi dalam pikirannya terbesit perkataan Nao yang ingin bersenang-senang bersama orang terdekat. Ia menyadari jika dirinya bukan orang yang spesial bagi Nao. Shin kembali ke Nao. Ia terkena demam tinggi. Daichi dengan sabar merawat Nao sepenuh hati. Daichi juga menanyakan keinginan Nao agar cepat sembuh. Nao menjawab dirinya ingin memakan kue bolu rasa stroberi. Nao berterima kasih kepada Daichi yang selalu menemaninya di saat hari Natal. Setelah itu, Daichi melihat masakan Nao yang begitu estetik bertabur kasih sayang. Merasa dirinya sebatas badut Nao, ia langsung bergegas ke tempat Uehara. Daichi memberikan uangnya untuk membeli kue yang diinginkan oleh Nao. Di sini, Daichi bercerita bila ia mengetahui semua yang disukai Nao. Di antaranya, ia hanya mau memakan ayam dan sup. Tapi hari ini Nao memasak kubis gulung dan sup hewan laut. Meski sedang sakit, Nao memaksakan diri untuk memasaknya. Sejak dulu, Nao bukan orang yang suka mengeluh. Tapi sekarang Nao sedang demam dan merasa kesepian. Maka dari itu, Daichi meminta Uehara untuk menemaninya sekaligus menempati janjinya kepada Nao. Mendengar penjelasan dari Daichi, Uehara langsung cabut. Daichi teringat masa kecilnya saat bersama Nao yang begitu akrab, namun dirinya bukan pilihan Nao. Setibanya di Apato, Uehara mengungkapkan rasa khawatirnya saat mengetahui Nao sedang sakit. Lagi so sweet-nya, Uehara malah salfok dengan pakaian Arubaito milik Nao. Karena terciduk, Nao berkata jujur jika ia Arubaito di kedai ramen, sengaja membohongi Uehara karena tidak mau diejek. Lalu, Uehara menambah peraturan baru untuk tidak sungkan meminta pertolongan saat membutuhkannya. Dengan begitu, Uehara bisa membantu Nao terhindar dari sakit. Nao merasa bahagia melihat Uehara membawakan kue untuknya walaupun hancur. Nao juga jadi teringat perkataan dari Yuri. Film berlanjut. Keesokan harinya, Uehara membaca secarik pesan dari Nao yang berpamitan pergi ke taman. Merasa khawatir, Uehara langsung cus menyusulnya. Uehara melihat Nao tengah menemui Abe. Di sini Nao mengatakan bila dirinya mencintai Uehara. Berbarengan dengan itu, membuat ia terkejut saat melihat Uehara menyusulnya. Sekembalinya ke Apato, Nao merasa gugup, berharap Uehara tidak mendengar ucapannya. Namun, ternyata Uehara mendengarnya dengan jelas. Ia beranggapan ungkapan Nao hanya bercanda agar dapat menolak Abe yang dikenal sebagai buah darat di sekolah. Mengetahui Nao disukai oleh Abe membuat Uehara senang. Ya, tapi percuma. Wajah tampan gak peka membuat Nao kesal dan langsung menceritakannya kepada Mari. Mari tertawa saat mengetahui Uehara bodoh dalam hal percintaan. Mari mengetahui Nao yang sekarang sudah benar-benar mencintai Uehara. Untuk itu, Nao tidak perlu menyembunyikannya. Nao menyadari akhir-akhir ini dirinya mempunyai rasa kepada Uehara. Mari meminta agar Nao selalu curhat kepadanya, karena jika dipendam dapat membuat perasaan Nao amburadul. Selain itu, Mari juga senang karena Nao sudah mulai mengerti tentang cinta. Malam harinya, saat tengah mencuci piring, Uehara menanyakan rencana kegiatan Nao di akhir tahun. Nao berencana untuk pulang kampung, sedangkan Uehara tidak akan pergi kemana-mana karena Yuri dan Takuya akan bulan madu ke Hawaii. Daripada gabut, Uehara memutuskan untuk Arubaito demi mendapatkan bonus akhir tahun. Nao juga membatalkan rencana pulang kampung. Ia memberitahu ibunya soal biaya travel yang sangat mahal di akhir tahun, harus mengikuti kelas tambahan, Arubaito di warung ramen, dan juga baru saja pindahan membuat keuangannya menjadi boncos. Ibu memutuskan untuk mengirimkan angpaunya saja. Nao merasa sangat bahagia. Ia dapat berduaan bersama Uehara selama tahun baru, bahkan sudah membuat imajinasi. Singkat cerita, di lain hari, Nao mendapatkan kabar soal warung ramen yang akan tutup saat malam tahun baru. Karena kebanyakan orang akan makan soba, warung ramen akan tutup dari tanggal 30 Desember sampai 3 Januari. Tak lama, Daichi datang ke warung ramen disusul oleh Abe. Abe menceritakan tentang dirinya yang baru saja ditolak Nao kepada Mitsuishi. Mitsuishi juga menyarankan Abe datang ke kedai ramen tempat Nao Arubaito. Melihat penampilan Nao membuat Abe tertawa ngakak. Issei mengira Abe adalah pacar Nao. Abe senang walaupun hanya bisa berharap. Mendengar percakapan tersebut, membuat Daichi merasa dirinya mempunyai banyak saingan. Abe memberitahu dirinya akan segera mendapatkan wanita pengganti Nao sebelum tahun baru. Nao memberi himbauan agar Abe tidak sembarangan pilih pacar hanya karena buaya darat. Abe mengelak ucapan Nao.
Ia memberi alasan ketika jatuh cinta pada seseorang, lebih baik mengungkapkannya daripada harus tersiksa karena memendam perasaan. Issei membenarkan alasan Abe. Ia juga tipe orang yang akan mengungkapkan perasaan saat jatuh cinta. Karena jika tidak melakukan apapun, pasti akan menyesal. Jadi lebih baik mengungkapkannya. Daichi hanya terdiam sambil menguping. Sementara di lain tempat, Nanako dengan gamblang menanyakan alamat barunya Uehara. Sang ayah akan merahasiakannya hingga sampai usia Nanako sudah matang untuk pacaran. Nanako mengancam dirinya tidak akan bengkyo sebelum mendapatkan alamat rumah Uehara. Melihat situasi yang menyebalkan, Uehara diminta kacau untuk pulang saja. Nanako mengajak Uehara untuk merayakan tahun baru bersama, tapi tidak direspon apa-apa. Nanako terus membujuk ayahnya agar memberikan alamat Uehara walaupun sifatnya rahasia. Keesokan harinya, Nao mendengar suara bel di apatonya. Yuri datang. Ia merasa heran melihat Nao menggunakan seragam di hari libur. Dengan malu-malu, Nao menjawab bila dirinya harus mengikuti kelas tambahan karena lelet. Ternyata Yuri juga sama. Dulu saat SMA, Yuri harus mengikuti kelas tambahan di hari libur. Berbanding terbalik dengan Takuya. Takuya selalu mendapatkan nilai bagus. Nao beranggapan soal kepintaran ada sangkut pautnya dengan keturunan. Lalu, Yuri mengeluarkan angpau tahun baru untuk Uehara dan Nao. Berhubung Yuri dan Takuya akan liburan ke Hawaii, Yuri meminta Nao memberikan titipan angpaunya kepada Uehara. Nao menolak angpau dari Yuri. Yuri menjawab jika angpau itu sebagai tanda terima kasih telah menjaga Uehara. Selain itu, Yuri juga memberikan hiasan Kagami Mochi. Beberapa saat kemudian terdengar suara bel dari Nanako yang tiba-tiba datang. Mereka berdua kaget karena tidak saling mengenal. Nanako menanyakan keberadaan Uehara dan juga menanyakan hubungan Nao dengan Uehara. Nao menjawab bila hubungan sebatas tinggal bersama. Nanako sangat terkejut, langsung masuk ke dalam tanpa permisi. Ternyata Yuri dan Nanako sudah saling kenal. Nanako-chan? Onesan. Nao mengenalkan dirinya sekaligus status hubungannya dengan Uehara. Nanako sangat tidak terima karena Nao dan Uehara tinggal bersama walaupun tidak satu kamar. Nanako sangat yakin bila Uehara tidak akan mau menyentuh Nao karena tampilannya yang menjijikan. Nanako juga menyombongkan dirinya yang seksi. Perdebatan semakin panas ketika Nanako memberitahu dirinya akan menghabiskan tahun baru bersama Uehara. Yuri yang jengkel langsung memberitahu alasan Uehara selalu bersikap baik kepada Nanako hanya karena pemilik toko tempat Uehara Arubaito. Merasa terintimidasi, Nanako menyerang Yuri dengan mengatakan pegunungan milik Yuri kendor. Akibatnya, perdebatan kembali memanas. Nao dan Yuri terkejut saat mengetahui usia Nanako masih 15 tahun, tapi terlihat sudah tua dari usianya. Tak lama, Uehara datang ke Apato sambil mengeluh terdengar suara keributan. Nao mengejar Uehara yang hendak kabur. Uehara mengira Nao mengundang Nanako datang ke Apato. Ingin memanfaatkan situasi, Nanako langsung bertindak playing victim, menuduh dirinya dibully oleh Nao dan Yuri. Nanako meminta Uehara untuk menjauhi kedua orang tak beradab itu. Ia mengajak tinggal di rumahnya dengan biaya sewa yang jauh lebih murah dan mudah diakses. Nao langsung terkejut mendengar tawaran dari Nanako. Yuri meyakinkan Uehara untuk tidak pindah. Uehara menjawab bila Nanako hanya ngebacot doang, membuat Uehara mengusir Nanako dari apatonya. Nao merasa khawatir soal Uehara yang memungkinkan pindah tempat. Pagi harinya saat akan berangkat sekolah, Daichi menjemput Nao untuk berangkat bersama. Di perjalanan, Daichi mengajak Nao pergi ke kuil di libur akhir tahun. Nao menerima ajakan Daichi dengan antusias. Sepulang sekolah, Mari menceritakan kepada Nao bahwa Mitsuishi mengajaknya berpacaran. Nao malah nge-freeze. Nao? Nao? Mari tidak tahu apa yang harus ia lakukan karena Mitsuishi tidak tampan. Nao memberikan saran agar Mari menerimanya. Karena Mitsuishi telah menunjukkan keberaniannya mengungkapkan cinta kepada Mari, yang berarti cintanya tidak main-main. Keesokan harinya, Nao meminta izin untuk pergi bersama Daichi. Uehara dengan sikap dinginnya tidak mempedulikan itu karena ada kerjaan. Nao hanya bisa terdiam, membayangkan perkataan Nanako tempo hari yang mengajak Uehara menghabiskan tahun baru bersama.
Setibanya tanggal 31 Desember, Nao tengah bersiap-siap untuk pergi, namun tiba-tiba listrik Apato padam. Nao mengira listriknya ngejepret. Setelah mencari sekaligus mengutak-ngatik sikring, tetap tidak bisa menyala. Sedangkan di kafe, Kaco mengkhawatirkan Uehara karena mendengar berita terjadi pemadaman massal. Shin kembali ke Nao. Akibat pemadaman massal, Nao disibukkan dengan bunga es yang mencair. Uehara mencoba untuk menghubungi Nao, namun ternyata Nao tengah menelpon Daichi meminta maaf karena tidak jadi pergi. Pemadaman massal juga membuat kereta tidak bisa beroperasi. Daichi menawarkan dirinya untuk menjemput Nao, tapi Nao menolaknya walaupun ketakutan di Apato. Kita diperlihatkan kembali kepada Uehara yang ditawarkan kamar kosong dengan harga murah oleh Kaco. Uehara sempat mengira tawaran itu bohongan. Walaupun diberikan harga murah, lokasi strategis, dan bonus makan 3 kali sehari, Uehara tetap menolaknya. Berita tentang pemadaman massal tersebar luas. Daichi langsung pergi menuju Apato Nao. Di Apato, Nao tengah kesepian. Baterai yang sekarat membuat Nao tidak bisa membalas pesan dari teman-temannya. Mau tidak mau, Nao harus mematikan handphonenya. Dalam kondisi kedinginan, Nao tetap mengkhawatirkan Uehara yang tak kunjung pulang. Berhubung kafe sudah sepi, Kaco menyuruh Uehara untuk pulang lebih cepat. Nao yang merasa kesepian, ia mendapatkan telepon tak terjawab dari ibunya, Mari, Daichi, dan Uehara. Melihat notifikasi itu, Nao langsung menelpon Uehara. Nao memberitahu listrik di Apato padam, dan situasi semakin buruk karena dirinya kesepian. Daichi mengurungkan niatnya untuk mendatangi Apato Nao saat melihat Uehara tengah berjalan. Setibanya di Apato, Uehara mencari keberadaan Nao. Ia kesal karena Nao tidak memberikan kabar, ditambah langsung mematikan teleponnya. Nao menjawab bila dirinya tidak mau mengganggu Uehara yang tengah merayakan malam tahun baru bersama Nanako. Setelah menemui keberadaan Nao, Uehara memberi himbauan agar Nao selalu bergantung kepadanya. Suhu udara yang dingin dan menggigil dapat diselamatkan dengan lilin hadiah dari pernikahan Yuri. Nao berpamitan untuk tidur. Ia dibuat bingung karena Uehara tidak menjawabnya. Ternyata Uehara membawa fotonya untuk tidur bersebelahan dengan Nao. Uehara berjanji tidak akan membungkus Nao. Berhubung tidak bisa tidur, Nao menanyakan kepada Uehara soal dirinya yang meninggalkan rumah karena Yuri menikah dengan Takuya. Uehara menjawab bila ia pergi dari rumah disebabkan cintanya bertepuk sebelah tangan selama 8 tahun. Wanita kesayangannya menikah dengan orang lain membuat Uehara tidak bisa tinggal bersama satu rumah. Uehara juga membenci kakaknya, maka dari itu ia tidak mau pulang ke rumah. Pagi harinya saat terbangun, Uehara menatap Nao penuh rasa cinta. Setelah listrik kembali menyala, Nao mengajak Uehara untuk pergi ke kuil bersama Daichi. Siapa sangka Uehara menerima ajakannya. Daichi langsung memasang wajah kesal. Mereka bertiga mengunjungi kuil untuk membuat permohonan. Selesai meminta permohonan, Nao meninggalkan Daichi. Saat tengah berjalan-jalan, Nao terkejut melihat Mari dan Mitsuishi telah resmi menjadi sepasang kekasih. Mari berterima kasih atas bantuan Nao dirinya memiliki pacar. Nao menangis karena terharu. Daichi memberikan sapu tangannya seolah-olah pahlawan. Sepulang dari kuil, Nanako menghadang Uehara dan Nao. Nanako tidak terima mengetahui Uehara tinggal bersama Nao. Karena dirinya juga sudah mencintai Uehara. Ia membujuknya untuk pindah dari Apato ini ke kontrakan miliknya yang jauh lebih murah dan banyak untungnya. Uehara dengan tegas menolak tawaran dari Nanako, karena ia senang tinggal di Apato ini dan tidak akan pindah. Nao yang menguping di balik pintu, ia merasa senang mendengarnya sampai senyum-senyum sendiri. Saat tengah mencuci piring, Uehara mengungkapkan dirinya yang menjadi gila semenjak tinggal bersama Nao. Ungkapan Uehara yang membuat Nao jantungnya berdebar berubah seketika menjadi kesal. Nao dianggap telah mengacaukan Apato dan melibatkan Uehara dalam permasalahan konyol hingga berpura-pura menjadi pacar. Nao pun disalahkan sebagai penyebab pemadaman massal tempo hari. Walaupun Nao sering membuat kekacauan, Uehara merasa senang tinggal bersama Nao. Di lain tempat, Daichi tengah mendatangi toko buku. Ia tak sengaja melihat buku yang berisi kumpulan spot khusus pacaran. Ternyata di dalam buku itu terdapat warung ramen tempat Nao Arubaito. Benar saja, sudah banyak pelanggan yang mengantri. Issei memberitahu bila warung ramen ini baru saja ditulis oleh pengunjung setia.
Selain itu, Issei memberikan voucher untuk kencan di warungnya. Nao bergumam soal keinginannya mempunyai pasangan sebagai teman kencan makan ramen. Singkat cerita, tahun ajaran baru telah dimulai. Nao berencana untuk menyiapkan bekal setiap hari karena ia harus mengikuti kelas tambahan. Mari memberikan saran agar Nao membuatkan bekal untuk Uehara. Selain itu, Nao dan Uehara dapat makan bersama. Nao tidak mau membuatkan bekal untuknya karena ia yakin Uehara tidak mau makan bekal bersama. Malam harinya, Nao menanyakan kesediaan Uehara untuk dibawakan bekal. Ternyata Uehara sangat senang bila Nao membuatkan bekal karena dirinya selalu lapar. Keesokan harinya, Nao membawakan bekal seperti mau camping seminggu. Mari memberikan arahan kepada Nao untuk berakting mesra layaknya sepasang kekasih. Nao si polos tidak paham dengan maksud dari Mari. Mari menjelaskan, sudah banyak artis mempunyai kekasih yang berawal dari akting mesra. Jika Nao berakting mesra dengan Uehara, bisa saja suatu saat nanti menjadi kekasih sungguhan. Saat jam istirahat tiba, Nao mempersiapkan bekal sekaligus membuat halusinasi soal akting mesra. Dari jauh segerombolan siswi membicarakan Nao. Mereka memberikan pujian membuat Nao bertingkah seperti orang aneh. Uehara yang melihat keanehan Nao, ia langsung mengajaknya makan bersama. Nao menyodorkan suapannya, tapi Uehara malah diam saja. Nao merasa kesal karena sikap Uehara yang begitu cuek dan naif. Nao menginginkan Uehara bersikap romantis layaknya seperti contoh pada temannya. Selesai memakan bekal, Nao berpindah duduk, menyuruh Uehara untuk tidur di pahanya seperti rekannya. Namun, lagi-lagi Uehara begitu naif. Nao hanya ingin bermesraan layaknya sepasang kekasih. Suara Nao yang cerewet membuat Daichi meliriknya dengan ekspresi mau nangis. Sepulang sekolah, Nao tak sengaja berpapasan dengan Yuri. Yuri membawakan oleh-oleh dari Hawaii. Yuri membawakan oleh-oleh yang begitu banyak. Nao merasa iri melihat kecantikan, kepintaran, dan sifat pekerja keras karena dari situlah terdapat rasa percaya diri membuat Uehara menyukainya. Yuri mengelak dengan mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai rasa percaya diri. Yuri ternyata iri kepada Nao yang selalu berjuang keras demi cinta, sama seperti dirinya sebelum menikah. Yuri menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya mengejar cinta, ketimbang melakukan kegiatan terbaik untuk mengembangkan diri. Tapi Nao beranggapan jika Yuri sudah menikah dapat menjalani hari dengan bahagia bersama pasangan tercinta. Yuri memikirkan hal yang sama, tapi semenjak pulang bulan madu dari Hawaii, sikap Takuya tiba-tiba berubah membuat Yuri tidak nyaman. Keesokan harinya saat di sekolah, Daichi memanggil Nao untuk memberikan tiket menonton akuarium. Mengetahui Nao menyukainya, Daichi mengajaknya untuk pergi di hari Minggu. Uehara datang menghampiri Nao untuk meminta bekalnya. Melihat sikap Uehara yang kasar, Daichi menegurnya. Dengan lancang, Uehara meminta Daichi tidak usah ikut campur. Namun Nao memilih untuk membela Uehara yang tengah lapar. Nao menceritakan bila ia mendapatkan tiket nonton akuarium. Uehara menanyakan status hubungan Nao dengan Daichi yang ternyata hanya sebatas teman. Uehara penasaran dengan Nao dapat pergi kencan bersama orang yang tidak disukainya. Nao menjawab bila ia tidak kencan bersama Daichi. Lalu Uehara memberikan tanggapan tentang dirinya yang tak akan pernah pergi dengan siapapun jika ia tidak menyukainya. Penjelasan dari Uehara menimbulkan pertanyaan untuk Nao soal Uehara yang masih menyukai Yuri tapi memilih tinggal bersama Nao. Uehara menjawab jika itu tidak ada pilihan lain. Dengan spontan, Nao meminta maaf karena telah memaksa Uehara tinggal dan makan bekal bersama, walaupun Uehara tidak menyukai dirinya. Nao berandai-andai jika ia dapat menjadi Yuri, pasti akan dicintai secara ugal-ugalan oleh Uehara. Tanpa disadari, Nao sudah mengeluarkan semua isi hatinya, membuat sikap Uehara berubah. Keesokan harinya, kedua sahabatnya melihat keadaan Nao tidak baik-baik saja karena hubungan dengan Uehara tengah retak. Mari menyuruh Mitsuishi untuk menakdir seblak. Saat berjalan menuju kantin, terdengar suara ciwi-ciwi memanggil nama Uehara. Si kacamata culun dan gengnya mempunyai opini soal Uehara yang sudah putus dengan Nao. Bahkan, Nao mendengar perkataan yang dilontarkan merupakan hinaan. Di rooftop, Uehara menanti kehadiran Nao. Saat di Apato, Nao mendapatkan pesan dari Daichi yang mengingatkannya untuk pergi ke akuarium. Nao teringat oleh perkataan Uehara tentang pergi bersama orang yang tidak disukai.
Awalnya Nao tidak peduli, tapi Nao dan Uehara diam-diam masih saling memikirkan satu sama lain. Tibalah di hari Minggu, Nao dan Daichi pergi bersama. Daichi menunjukkan Tokyo Tower yang begitu indah. Sesampainya di tempat akuarium, Nao begitu bahagia seperti anak kecil. Saat akan mengambil foto, Nao menyadari handphonenya tertinggal di Apato. Daichi meminta Nao tidak usah mengkhawatirkannya. Mereka berdua melanjutkan untuk berjalan-jalan. Wah, ada kapibara. Sementara itu, Uehara yang berada di Apato, ia mencari sumber suara telepon HP Nao yang ternyata tertinggal di toilet. Sudah banyak telepon masuk dari ibu untuk Nao yang tengah sibuk berjalan-jalan bersama Daichi. Petugas fotografer menawarkan untuk mengambil foto. Walaupun harganya mahal, Daichi tetap membayarnya. Uehara yang tengah bermain game tak sengaja melihat notif dari Daichi yang mengirimkan foto ke HP Nao. Selang beberapa detik, lagi-lagi ditelepon oleh ibu Nao. Nao sibuk jalan-jalan. Dengan menutupi rasa cemburu, Daichi menyarankan Nao untuk segera pindah dari apatonya karena ia tidak setuju Nao tinggal bersama Uehara yang dikhawatirkan terjadi sesuatu yang diinginkan. Walaupun kedua orang tuanya tidak tahu, Nao meminta Daichi tidak usah mengkhawatirkan dirinya. Daichi mengetahui Uehara punya wanita pujaan lain. Lagi pula Nao dan Uehara sebatas pacaran pura-pura. Daichi juga menanyakan sikap Nao yang rela menjadi opsi keduanya Uehara. Dengan lantang, Nao tidak keberatan karena ia menyukai Uehara. Selama bisa berada di sisinya, itu sudah cukup bagi Nao. Ia berharap suatu hari nanti Uehara akan menyukainya. Melihat tidak ada kesempatan, Daichi mengungkapkan perasaannya yang mencintai Nao. Nao menganggap Daichi hanya bercanda. Rupanya Daichi sudah dari lama mencintai Nao, tapi ia pikir melihat Nao tersenyum bahagia karena pilihannya jauh lebih penting. Untuk itu, Nao tidak perlu menjawab perasaannya dengan segera. Daichi meminta izin menyimpan hasil fotonya sebagai kencan pertama. Dan ya, Daichi meninggalkan Nao sendirian. Cowok macam apa ini? Sedangkan Uehara mendatangi tempat akuarium, mencari keberadaan Nao di pusat informasi. Kedatangan Uehara untuk mengantarkan handphone milik Nao yang terus berdering, dikhawatirkan terjadi sesuatu pada ibunya. Ternyata sang ibu hanya menanyakan cara menyalakan TV di rumah, membuat Nao jengkel. Di perjalanan pulang, Uehara dan Nao memutuskan berhenti sejenak untuk melihat pemandangan malam yang indah dari Tokyo Tower. Nao mengungkapkan bila ini adalah kencan karena pergi bersama dengan orang yang disukai. Mereka berdua saling meledek satu sama lain. Uehara melempar senyum manisnya kepada Nao yang membuatnya tersipu. Terdengar suara perut dari Nao yang kelaparan, Uehara mengajak Nao makan malam walaupun gak punya uang. Nao teringat memiliki voucher makan ramen gratis lalu membawanya ke warung ramen tempat Arubaito. Uehara merasa jengkel dengan sikap Nao merahasiakan dirinya Arubaito di warung ramen yang sangat nikmat. Issei memperlihatkan foto Nao yang tengah bertugas saat itu. Uehara auto ketawa ngakak lah ya. Pemilik warung merasa senang mengetahui Nao mempunyai pacar dan diajak makan menggunakan voucher kencan. Nao menepis bila dirinya tidak berkencan dengan Uehara. Pemilik ramen rupanya dapat menilai sifat seseorang dari cara makannya. Uehara termasuk pria yang baik hati. Nao langsung menatap ke arah Uehara. Sedangkan di rumahnya, Daichi hanya bisa menggalau sambil melihat foto. Nao juga melakukan hal yang sama. Keesokan harinya saat akan berangkat sekolah, Daichi datang ke apartemen Nao. Ia mengajak Nao untuk pergi ke sekolah bersama. Di perjalanan, Daichi meminta maaf karena sudah pulang duluan dan juga sudah mengungkapkan perasaannya kepada Nao. Daichi tidak berharap Nao menyukainya. Nao yang ingin memberikan penjelasan dicegah oleh Daichi yang mengatakan bila perasaan seseorang bisa berubah kapan saja. Untuk itu, Daichi akan berusaha menjadi pria yang disukai oleh Nao dan bukan lagi sebatas hubungan kakak adik. Setibanya di sekolah, para siswi menyebarkan rumor tentang Nao yang putus dengan Uehara karena terciduk pergi ke sekolah bersama Daichi. Rumor itu tersebar begitu cepat, salah satu siswi mulai ganjen ke Uehara. Di jam istirahat, kedua sahabatnya menanyakan hubungan Nao dengan Uehara yang terlihat lenggang.
Nao hanya membalas tentang hubungan dirinya dengan Uehara baik-baik saja. Begitupun dengan Uehara diberikan info oleh temannya mengenai rumor yang beredar. Temannya memberi saran untuk Uehara memberitahukan dirinya telah putus dengan Nao agar dapat meredam rumor. Selain itu, beredar rumor lain soal Nao yang dicampakkan oleh Uehara karena mempermainkan perasaannya. Dan juga Nao berselingkuh dengan Daichi begitu luas. Rumor itu terbukti saat akan pulang sekolah, Mari berinisiatif mencari Uehara untuk menolong Nao yang tengah dikerumuni oleh si kacamata culun and the gang meminta klarifikasi. Tak lama, Uehara datang dengan sendirinya demi menyelamatkan Nao dan meredam rumor. Tingkah Uehara yang begitu manis membuat semua siswi berteriak cemburu. Melihat itu, kedua sahabatnya merasa lega. Di perjalanan pulang, Uehara meminta maaf atas kelakuannya menimbulkan rumor aneh menyebar luas. Nao juga meminta maaf karena telah menyangkut pautkan perasaan Uehara dengan Yuri. Uehara menyadari semenjak kejadian itu ia merasa malu hingga tak berani menatap wajah Nao, bukan karena marah atau benci. Mulai dari sekarang, Uehara sudah melupakan Yuri dan Nao tidak usah mengingatnya sekaligus mengungkit kembali. Mendengar penjelasan dari Uehara membuat Nao senang. Malam harinya, Nao membuatkan masakan yang begitu enak. Mereka berdua makan malam bersama dengan cuaca yang hujan. Tak lama terdengar suara bel dari Yuri yang baru saja tiba. Dengan bahasa kuyup, ekspresi Yuri terlihat hampa. Ia memberitahu akan bercerai dengan Takuya. Film berlanjut. Uehara percaya kalau permasalahan Yuri dengan Takuya hanya sebatas permasalahan sepele. Uehara juga pangling dengan perubahan gaya rambutnya. Yuri meminta izin untuk tinggal di apartemen milik Nao. Nao mengizinkannya. Yuri menjelaskan permasalahan cerai karena Takuya berselingkuh. Uehara dengan inisiatif menemui kakaknya untuk membereskan permasalahan yang terjadi karena ia tidak percaya Takuya melakukan perselingkuhan. Seketika kelakuan Yuri berubah. Ia makan dengan lahap. Nao langsung membayangkan jika Yuri benar diselingkuhi, kemungkinan besar Uehara akan kembali mengejar Yuri. Nao sangat tidak ingin hal itu terjadi. Yuri yang tengah mabuk kecubung berubah menjadi ganas, mengejar Nao untuk menyosornya. Keesokan harinya, Nao merasa sedih karena ia menjadi sosoran Yuri. Untuk itu, ia meminta maaf karena tidak bisa mengendalikan diri. Yuri berjanji akan berhenti. Jika suatu hari nanti ketahuan, jangan sungkan memarahi dan memukulinya. Di perjalanan, mereka berdua bertemu dengan Uehara. Uehara marah karena teleponnya tidak diangkat oleh Nao dan Yuri. Selain itu, Takuya sudah puluhan kali menelpon Yuri. Uehara mengajak Yuri untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Nao merasa cemburu melihat Uehara menggandeng tangan Yuri. Tak lama Daichi muncul, langsung saja membawa ingatan Nao kala itu menyatakan perasaannya. Merasa canggung, Nao beralasan akan pergi dengan Mari yang kebetulan Mari berada di tempat yang sama. Daichi mengajak Nao untuk pulang bersama, tapi Nao menolaknya. Mitsuishi menyadari tingkah Nao yang mencurigakan pasti tengah menyembunyikan sesuatu. Daichi mengatakan bila ia baru-baru ini menyatakan perasaannya kepada Nao. Setibanya di sekolah, Nao menceritakan kepada kedua sahabatnya tentang Daichi yang menyatakan perasaannya, membuat Nao merasa canggung. Kedua sahabatnya menyarankan Nao untuk menerima cinta dari Daichi. Lagi pula, Uehara terlihat seperti tidak menyukai Nao. Belum sempat menjawab, Uehara memanggil Nao. Sikap Nao yang awalnya sedih berubah menjadi bahagia. Uehara memberitahu dirinya tidak akan pulang sebelum membereskan masalah Yuri dengan Takuya. Karena jika Uehara pulang, ia merasa sakit melihat Yuri tinggal di Apato. Permasalahan Yuri dengan Takuya hanya sebatas kesalahpahaman. Uehara merasa tidak enak sudah membawa Nao untuk membantu membereskan masalah rumah tangga kakaknya. Nao tidak mempermasalahkan, lagi pula ia sudah menganggap Yuri sebagai keluarga. Sepulang sekolah, Daichi mengajak Nao untuk pergi ke suatu tempat. Awalnya Nao menolak, tapi setelah membujuk Nao, langsung menerimanya. Uehara hanya bisa melihatnya dari belakang. Daichi mengajak Nao pergi ke toko Skytree. Di sini, Daichi memesankan es krim yang manis dan estetik untuk Nao. Nao merasa tidak enak jika memakannya sendiri karena bukan ia yang membelinya.
Daichi lagi-lagi memujuk Nao agar memakannya. Tanpa basa-basi, Nao menghabiskannya dalam hitungan detik tanpa tersisa. Bahkan Daichi modus menyuapin tapi ditolak. Sedihnya. 大ちゃん食べて。じゃあ遠慮なく。 Saat di depan Apato, Daichi merasa senang saat mengetahui Uehara sedang tidak berada di Apato. Nao meminta Daichi untuk berhenti memperjuangkan dirinya yang telah menyukai Uehara. Namun Daichi berjanji tidak akan berhenti sampai mendapatkan Nao, sama seperti situasi Nao memperjuangkan Uehara yang mencintai Yuri. Untuk itu, Daichi akan menunggu Nao kapanpun, karena menunggu adalah keahliannya. Mari yang tiba-tiba teleportasi menghampiri Nao. Di dalam Apato, Nao bercerita tentang perubahan sikap Daichi. Mari menjawab bila sikap Daichi tidak berubah sama sekali, melainkan karena Daichi mempunyai keinginan untuk masuk ke dalam hubungan serius, bahkan sempat mengatakan kepada Mitsuishi jika Daichi akan memperlakukan Nao lebih baik dari Uehara. Walaupun keduanya memiliki sikap baik hati, Mari mencoba membujuk Nao agar membuka hatinya untuk Daichi. Nao menjawab tentang Uehara yang memang lebih banyak jeleknya ketimbang Daichi, tapi setelah dirinya tinggal bersama selama 2 bulan, Nao benar-benar mengenal Uehara. Maka dari itu, Nao putuskan untuk memperjuangkan Uehara. Mari sebagai sahabatnya hanya bisa memberi dukungan. Ia ingin tahu apakah Nao sudah menyatakan perasaan yang sebenarnya kepada Uehara. Dengan malu-malu, Nao ternyata belum menyatakannya, padahal tinggal 1 Apato. Hal itu membuat Mari merasa jengkel. もう散々一緒にいたのになんでさっさと行動に移さなかったの。 Saat tengah memasak untuk bekal, Nao memikirkan rencana untuk menyatakan perasaannya kepada Uehara. Keesokan harinya, Nao mengajak Uehara untuk makan bekal bersama. Nao memandanginya terus-menerus membuat Uehara mual. Terdengar suara penolakan dari seorang wanita, diikuti oleh Abe yang ternyata baru saja menyatakan cinta. Merasa kasihan, Nao menawarkan Abe untuk memakan bekal bersama Uehara. Dengan spontan, Uehara mengambil semua makanannya. Karenanya, mereka saling ribut membuat Abe kebingungan. Berhubung besok libur, Uehara dan Nao tidak akan bertemu selama 3 hari yang membuat Nao sedih. Keesokan harinya, di Apato, Nao mengkhawatirkan Uehara yang tidak mengirimkan kabar. Handphone Yuri bergetar, rupanya mendapatkan telepon dari Uehara. Yuri tidak mau mengangkatnya. Nao langsung mengurung diri di kamar. Merasa kasihan dan tidak enak, Mari memberikan contekan makanan kesukaan Uehara untuk mendapatkan hatinya. Yuri mengatakan bila dirinya ingin kembali ke masa lalu, yang mana baru mengenal cinta dan memperjuangkan Takuya begitu keras. Ia tidak menyukai kehidupan sekarang karena semakin berantakan. Penyesalan itu terjadi karena dirinya tergila-gila dengan ketampanan Takuya yang melebihi Uehara. Yuri ingin membuktikannya dengan cara memperlihatkan album foto lama. Tanpa permisi, Yuri masuk ke dalam kamar Uehara sambil menikmati kasur empuk. Nao merasa iri karena jika dirinya masuk ke dalam, maka Uehara akan ngamuk, berbanding terbalik jika Yuri yang melakukannya. Nao yang sedih, dengan cepat ia izin untuk pergi berbelanja. Si ibu-ibu ini malah ngeberantakin kamar Uehara. ちょっと買い物行かなくちゃだった。行ってきます。ちょっと待ってな。 Yuri yang merasa bersalah mencari keberadaan Nao, tapi tiba-tiba ごめんなさい。こちらこそって。 ia tersenggol oleh seseorang yang ternyata orang itu adalah Abe. Abe teringat pernah melihat wanita cantik tengah berbincang dengan Uehara. Bertepatan di depan warung ramen Nao Arubaito, Abe mengajaknya untuk jajan. Berhubung Abe merupakan teman Uehara dan Nao, Yuri menanyakan sudut pandang Abe soal hubungannya. Abe menganggap hubungan Uehara dan Nao sangat cocok. Di lain tempat, Daichi sedang berjalan tak sengaja berpapasan dengan Nao. Ia langsung berinisiatif membawakan belanjaannya. Daichi juga mengetahui Nao tengah memikirkan Uehara. Hal itu dapat mudah ditebak oleh Daichi yang menyukainya. Uehara, Nao, Daichi, Yuri, dan Abe tak sengaja berpapasan di depan Apato. Yuri langsung mengajak mereka semua mengadakan pesta. Awalnya Uehara menolak, tapi Yuri berhasil membujuk. Mitsuishi dan Mari menyusul. Mereka semua menyiapkan keperluan pesta dengan penuh semangat. Abe bergumam, sekarang ia mencintai Yuri walaupun istri orang. Mereka semua mulai makan bersama. Nao melihat sikap Yuri yang begitu perhatian kepada Uehara membuatnya cemburu. Yuri menyuruh Abe untuk membawakannya minum. Abe tidak sadar ia baru saja memberikan bir. Alhasil malam harinya Yuri mabuk kecubung.
Uehara marah kepada Abe yang sembarangan memberikan minum. Yuri yang mulai tinggi menyasar Abe, menyasar Mitsuishi, dan juga menyasar Daichi. 10にしよう Tak lama handphonenya berbunyi. Ia mendapatkan telepon dari Takuya yang menjelaskan hubungan dirinya tidak ada maksud lebih dengan sang mantan. Yuri bersikukuh bila Takuya berselingkuh. Untuk itu ia tetap meminta cerai. Suasana hati Yuri seketika berubah, meminta izin untuk menyendiri di kamar Nao. Setelahnya, Mitsuishi dan Mari berpamitan pulang. Mereka berdua merasa kasihan melihat Yuri yang banyak masalah. Di dalam kamar, Yuri melepaskan cincin sambil menggalau. Uehara memberitahu Nao bahwa Yuri memanggilnya untuk bercerita. Sesi curhat dimulai. Yuri menceritakan tentang Takuya yang masih berhubungan dengan mantannya saat kuliah. Bahkan, Takuya rela membohongi Yuri demi menemui mantannya. Maka dari itu, Yuri merasa dirinya bodoh karena terlalu kecintaan dengan Takuya. Nao menepis ucapan Yuri. Menurutnya, kecintaan pada seseorang itu wajar membuat bodoh. Karena orang yang dicintai akan selalu ada di dalam pikiran. Selalu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak perlu dan marah karena hal konyol. Tapi saat berada dekat orang yang kita cintai, merasakan kebahagiaan. Seketika kekhawatiran hilang karena kenyamanan. Untuk itu tidak apa-apa merasa bodoh karena kecintaan. Mendengar nasihat dari Nao, Yuri berterima kasih. Selesai curhat bersama Yuri, Abe memberitahu dirinya sakit perut. Bocah freak ngerepotin terus. Berhubung kamar Nao dan Uehara ada yang menempatkan, mereka berdua memutuskan untuk tidur di ruang TV. Mendengar perkataan itu, Daichi malah ikut-ikutan untuk menginap di apato Nao. Karena gabut, Daichi dan Uehara bermain game bersama. Mereka berdua saling ribut melampiaskan amarahnya masing-masing sampai mereka bertiga ngantuk brutal. Karena jam tidur sudah terlewat, Nao sulit untuk tidur. Uehara terbangun. Ia membelikan puding susu. Mereka berdua makan puding bersama sambil bermesraan. Nao merasa senang mengenal Uehara walaupun baru 2 bulan, tapi keduanya mempunyai perasaan dan kesamaan yang begitu persis. Daichi yang melihatnya hanya bisa menahan rasa cemburu. Keesokan harinya, Uehara mengusir Abe untuk segera pergi dari apatonya. Daichi mengajak Uehara untuk membicarakan sesuatu. Daichi mengatakan bila dirinya tidak akan membiarkan Nao terluka karena Uehara. Daichi begitu emosi. Selain itu, ia sudah menyatakan rasa sukanya kepada Nao. そういうんじゃないですか。だったらなおにもはっきりそう伝えろよ。 Nao yang berada di apato terbangun mendengar suara bel dari Takuya. Takuya memperkenalkan diri yang merupakan kakak dari Uehara. Berhubung Yuri masih tidur dan Uehara sedang pergi, Takuya menjelaskan kedatangannya untuk membereskan masalah. Ia yang selalu sibuk bekerja kehilangan waktu untuk dapat berbicara dengan serius. Berhubung tengah cuti, Takuya ingin menemui Yuri dan Uehara. Nao memandangi Takuya sambil teringat dengan perkataan Yuri soal ketampanannya melebihi Uehara. Takuya membawakan oleh-oleh untuk Nao sebagai tanda terima kasih sudah mengurus Uehara yang beruntung bisa tinggal bersama Nao yang cantik banget. Nao menjadi salting, membuat kehaluannya kumat. Ia membayangkan nikah dengan Uehara. Nao bertingkah aneh hingga terciduk Uehara. Uehara bersikap dingin dan acuh terhadap Takuya. Takuya sangat mengkhawatirkan Uehara yang tidak pernah menelpon, tidak pernah mengirimkan kabar, dan tidak mau tinggal bersama. Padahal Takuya menganggapnya sebagai orang tua untuk Uehara. Mereka berdua berdebat, membuat Yuri terbangun dari tidurnya. いい加減にしてよ Yuri beranggapan Takuya sudah tidak peduli lagi dengannya. Ia juga menuduh Takuya berselingkuh dengan mantan pacarnya. Takuya menjelaskan bila hubungan dirinya dengan mantan pacar hanya sebatas rekan kerja, berhubung pekerjaan Takuya marketing perumahan. Nao membantu menenangkan Yuri, tapi Yuri memberi tuduhan baru bahwa Takuya berniat pergi liburan ke luar negeri sama mantan yang terbukti oleh rekannya diam-diam mengambil foto Takuya tengah bersama sang mantan di kafe. Takuya membenarkan foto itu. Belum sempat menjelaskan lebih dalam, Yuri mengambil cincin nikah untuk membuangnya ke rerumputan walaupun semua sudah berusaha menahannya. Setelah kejadian itu, Takuya berpamitan untuk pulang. Ia meminta Uehara untuk membujuk Yuri. Uehara hanya bisa menunggu Yuri benar-benar tenang karena keadaan sekarang tidak memungkinkan. Takuya mengkhawatirkan Uehara yang susah makan, tapi malah bersikap acuh. Nao berusaha menjadi pihak penengah. Ia mengatakan bila Takuya sangat mencintai Uehara dan Yuri, bahkan Nao juga tidak percaya Takuya selingkuh. Nao penasaran apakah Takuya mengetahui bila Uehara mencintai Yuri.
Uehara menjawab kalau Takuya pasti mengetahuinya dengan melihat gelagat dirinya yang begitu perhatian kepada Yuri. Untuk itu, Uehara meminta Nao agar tidak cepu, karena jika mengetahuinya, maka Takuya akan menyuruh Uehara untuk hidup bersama Yuri. Sejak dulu, setiap Uehara menginginkan sesuatu, pasti Takuya akan mewujudkan semua keinginannya. Keesokan harinya, Nao menceritakan kepada Mari tentang Takuya yang baru saja mendatangi Apato. Ia begitu penasaran soal Takuya. Nao menjawab bila Takuya adalah orang yang baik, penyabar, dan juga sangat menyayangi Uehara, tapi terlihat sedikit baka. Nao begitu khawatir jika Uehara mengejar Yuri karena Takuya cerai dengannya. Uehara yang sempat mengatakan telah melupakan Yuri membuat Nao tidak percaya. Mitsuishi menyarankan Nao untuk menerima cinta dari Daichi. Nao masih tidak yakin dengan Daichi yang membuatnya canggung bila bertemu. Tak lama, Pak Guru memanggil Nao memberikan nilai hasil ujian bahasa Inggris yang sangat amat bagus itu. Suasana hati Nao semakin hancur. Sepulang sekolah, Daichi menanyakan soal masalah Yuri yang tak kunjung selesai membuat Nao tersiksa karena melihat Uehara yang masih mencintai Yuri. Untuk itu, Daichi meminta Nao agar tidak memikirkan keluarga orang lain, lebih baik fokus belajar berhubung ujian akhir akan dimulai. Daichi juga merasakan sikap Nao yang canggung saat bersamanya. Nao merasa sikap Daichi berubah. Hal itu karena Nao belum mengetahui sisi lain dalam dirinya. Ia juga akan selalu menunggu Nao mencintainya. Dari jauh, Uehara memperhatikan mereka berdua, membawa ingatannya kembali soal Daichi yang sudah menyatakan cinta kepada Nao. Sepulang sekolah, Nao dan Uehara melihat Takuya tengah mencari cincin yang dilempar Yuri. Takuya menyapa mereka berdua, tapi Uehara mengacuhkannya. Nao meminta maaf kepada Takuya atas perilaku Uehara yang tidak mengenakan. Takuya tidak mempermasalahkannya. Baginya melihat wajah Uehara sudah membuat senang. Takuya menceritakan tentang kehidupan Uehara sejak dulu tidak pernah merasakan kesusahan dalam hidupnya, tidak pernah menunjukkan emosi, selalu bersikap dewasa dan juga nakal. Uehara selalu terlihat sok-sokan dewasa agar orang lain tidak mengkhawatirkannya. Padahal Uehara masih kekanak-kanakan dan mudah marah seperti kalian. Tapi Nao merasa Uehara memiliki sikap yang lucu. Takuya merasa kesulitan memahami Uehara untuk membujuknya pulang. Ia yakin Uehara mempunyai alasan tersendiri. Selain itu, Takuya mempunyai mimpi membeli rumah yang isinya ada dirinya, Yuri, dan Uehara. Yang mana Takuya percaya mimpi itu akan terwujud, meski tidak tahu kapan hari itu tiba. Mendengar cerita dari Takuya, Nao dengan tegas ingin membantu membereskan masalah rumah tangga mereka demi mewujudkan mimpinya. Takuya menjelaskan dengan jujur jika dirinya tidak berselingkuh dan tidak berencana liburan bersama sang mantan. Itu hanya kesalahpahaman Yuri. Takuya sudah berusaha membujuk sekaligus menjelaskan, tetapi Yuri tidak mau mendengarkannya. Nao mempunyai ide, yaitu membawa Yuri dan Takuya makan ramen di warung tempat Arubaitonya demi mendamaikan mereka. Yang awalnya sudah adem ayem, tapi si Takuya malah salfok sama poster lomba makan ramen dan berniat mendaftarkan Uehara. Akibatnya Yuri menjadi ngambek. Nao mengejar Yuri yang masih tidak mau memaafkan Takuya. Ia berencana untuk selingkuh dengan banyak pria. Saat akan mulai mencari selingkuhan, Nao merebut handphone milik Yuri. Ia meminta Yuri agar tidak melakukannya, karena selingkuh itu kejam, dapat melukai perasaan banyak pihak. Sambil menangis terisak, Nao meyakinkan Yuri masih ada seorang pria mencintainya, yaitu Uehara yang rela melepaskan Yuri demi hidup bahagia menikah dengan Takuya. Untuk itu, Yuri diminta berpikir kembali alasan dirinya menginginkan cerai. Perlahan-lahan Yuri mulai luluh, ia memutuskan tidak akan selingkuh. Maka dari itu, Nao tidak usah khawatir. Sedangkan di warung kopi, Uehara terus terbayang dengan perkataan Daichi. Wajah yang cemberut membuat Kacau penasaran dengan apa yang sedang terjadi olehnya. Nanako mengumbar cerita palsu bahwa tempo hari Uehara cemburu melihat dirinya akrab dengan lelaki lain. Jelas-jelas Uehara mengelaknya. Scene berganti. Daichi mengunjungi Nao untuk memberikan materi ujian tahun lalu. Daichi begitu terpesona melihat penampilan Nao yang kaku semenjak dirinya telah menyatakan perasaan. Uehara yang melihatnya langsung mengusir Daichi. Untuk memperjelas kondisi hati, Daichi menanyakan perasaan Uehara terhadap Yuri yang masih menyukainya. Dan tanpa diduga, Takuya hadir di belakangnya.
Keadaan tegang seketika berubah menjadi mengerikan. Walaupun sangat emosi, sambil memasak semur, Takuya merasa Uehara menusuknya dari belakang. Hal itu karena Uehara mengira Takuya mengetahui bila dirinya menyukai Yuri. Meski apapun yang diinginkan Uehara akan diwujudkan oleh Takuya, tapi soal Yuri satu-satunya dan tidak akan pernah ia berikan kepada Uehara. Nao mengejar Uehara yang selalu pergi tiba-tiba saat ada masalah. Tanpa Takuya sadari, rupanya Yuri mendengar semua percakapan mereka, membuat Yuri menerima permintaan maaf dari Takuya. Di luar Apato, Uehara mengungkapkan rasa kecewa karena sikap Takuya yang berpura-pura tidak tahu dirinya mencintai Yuri. Uehara merasa lelah sudah menyembunyikan perasaannya. Nao mengatakan bila Takuya memang sangat menyayangi Uehara dan Yuri. Mendengar itu, Uehara langsung berusaha mencari cincin yang dibuang oleh Yuri bersama Nao. Daichi yang melihatnya, ia meminta agar Nao beristirahat karena cuaca dingin dan besok ada ujian. Nao tidak mau karena dirinya tengah membantu Uehara mencarikan cincin milik Yuri. Walaupun Daichi sudah membujuknya, Nao bersikeras beranggapan mencari cincin Yuri lebih penting daripada ujian. Daichi tidak bisa berkata apapun, memutuskan untuk pergi. Nao dan Uehara bekerja keras untuk mencari cincin sampai subuh. Uehara menyuruh Nao untuk belajar saja di Apato, tapi Nao tidak mau. Uehara menganggap ini adalah tanggung jawabnya. Lagi pula Nao bodoh, bila ujiannya jelek harus pulang kampung dan jangan sampai tidak naik kelas. Nao mengelaknya, menganggap dirinya tidak terlalu bodoh. Berhubung tidak mau berdebat, Nao akan pergi, tapi malah kepleset kresek gorengan punya kalian. Tanpa diduga, Daichi yang melihat kemesraan Nao dengan Uehara ialah yang menemukan cincin milik Yuri. Daichi memutuskan untuk memindahkan ke tempat yang mudah dicari oleh Nao. Nao berteriak bahagia, ia berhasil menemukan cincinnya. Tapi karena kepitek, nyaris saja cincin masuk kolam. Mereka berdua sangat bahagia. Sekembalinya ke Apato, mereka senang melihat Takuya sudah berbaikan dengan Yuri. Begitu juga cincin sudah ditemukan. Yuri berterima kasih kepada Nao yang telah menasihati dirinya dan Uehara. Keesokan harinya, Nao menghubungi Daichi untuk bertemu sepulang sekolah. Di luar kamar, Uehara mendengarnya. Nao langsung cus ke kedai ramen tempat Arubaitonya. Di sini Daichi sudah memesan makanan. Nao meminta maaf karena selalu memanfaatkan kebaikan Daichi. Daichi tidak mempermasalahkannya. Padahal di dalam ekspresi Daichi terlihat rasa kecewa yang begitu berat. Selesai makan ramen, Daichi menyuruh Nao agar tidak memikirkannya. Ia merasa ikut bahagia atas permasalahan Yuri telah selesai. Nao baru menyadari cincin yang disimpan di atas daun berasal dari Daichi. Sekembalinya ke Apato, hubungan Nao dan Uehara semakin akrab. Uehara meminta maaf telah melibatkan Nao dalam permasalahan yang akhir-akhir ini terjadi. Berkat Nao, Uehara dapat membereskan berbagai masalah dengan mudah. Begitupun dengan Nao, ia mendapatkan banyak pembelajaran. Keesokan harinya, Nao mendapatkan telepon dari Takuya yang menanyakan Uehara susah dihubungi. Takuya memberitahu akan membawa Uehara tinggal bertiga. Mendengar berita itu membuat Nao sangat terkejut. Sebagai gantinya, uang sewa Apato akan diberi subsidi. Sebenarnya, Nao tidak mempermasalahkan uang Apato, tapi dirinya keberatan harus berpisah dengan Uehara. Takuya mematikan teleponnya. Nao benar-benar kebingungan. Secara bersamaan, ternyata Yuri tengah berdialog dengan Uehara di depan pintu kamar Nao. Yuri mengajak sekaligus membujuk Uehara agar tinggal bersama, namun Uehara menolak beralasan sudah nyaman di Apato ini. Padahal Yuri tahu alasan Uehara ingin menetap tinggal di Apato ini karena ia telah mencintai Nao. Tanpa basa-basi, Uehara menjawab bila ia mencintai Nao. Di balik pintunya, Nao gugup, baper sampai tidak bisa melakukan apa-apa. Uehara membuka pintunya, namun Nao masih baper. Yuri menyusul Takuya ke mobil tengah membaca majalah tentang perumahan baru. Mereka berdua senang sudah berbaikan dan juga merekatkan hubungan Uehara dengan Nao.